Mau beli itu Starlink. Itu kalau kita pergi di Ulu Rundum sekalipun dia ada internet. Harga dia 13.000 dan sekarang kita dalam usaha untuk pengumpulan duit. Bagi yang berkelebihan 13.000 kawan. Bagi yang berkelebihan, bagi yang berkemampuan, Datuk tolong pergi sponsor dulu sana touch and go 10.000. Gitu bako Datuk. Kau pergi sponsor dulu sana touch and go 10.000. Kami mau beli Starlink. Next, terima kasih. Malas ya. Murah aja. Sponsor dulu Datuk, kami mau beli Starlink. Susah, mau timu blue legging gitu. Sini tiada account saya Datuk, betul. Tiada. Sana di Bayo ada touch and go di sana. Betul-betul ada touch and go. Pergi sponsor dulu, kasih ringan-ringan beban. Untuk setakat ini terkumpul 300 lebih saja. Bukan alang-alang permintaan Datuk tuh. Datuk itu kawan. Kau ingat 13.000, dia buang hari itu 20.000 satu malam macam air saja. Kalau tidak kita sudah beli Starlink kawan. Makam keramat, bukan makam keramat kawan. Yang ini adalah kubur tajau, kubur murut Timugon lah. Tagol kah Timugon? Saya tidak tahu kawan, cuma aku takut. Boleh diatur. Terima kasih Datuk. Ada tuh yang macam ada itu yang nomor touch and go di sana Datuk. Di Bayo. Nanti aku cinta kau Kalau kopi sponsor 13.000 di sana. Timugon kawan. Lex, terima kasih. Timugon tuh ramai. Timugon kawan. Mau beli Starlink lah betul-betul nih. Dengan niat. Kau kena cari hantu 12 inci. Jangan GT sana. Salam dari Kucing, Mr. Host Rizal. Terima kasih kawan. Jadi ini adalah eksplorasi secara solo. Tapi di sana ada orang kawan. Ada orang tuh. Nah di kereta ada orang, 2 orang kah? Si Abed sama saya punya kawan daripada Keke. Jadi selamat malam semua kawan-kawan. Hari ini kita balik lagi pergi bunut Tenom. Tonton kau Puki. Nampak kah anjing? Nampak kah babi? Itu nak Puki. Tawa. Terkejut saya. Tawa kawan. Saya ingat awal-awal makanan. Tawa. Tuh nah. Tawa. Tahu kawan bukan kawan, bukan. Terkejut saya. Kawan kita balik lagi pergi bunut Tenom hari ini dan ini merupakan kali ketiga saya buat eksplorasi di kawasan ini. Yang ini dulunya menurut Tuan Tanadia, Paci aman kawan Tuan Tanadia. Menurut Tuan Tanadia semasa diorang membuka ini kawasan untuk dijadikan sebagai ladang kebun pisang lah kawan. Diorang terkorek beberapa tempayan lama yang dipercayai di 2 kawasan kawan. Satu sebelah sini dan satu dekat sungai. Seram lah kawan kalau sini. Memang seram lah. Jadi diorang terkorek beberapa tempayan lama di 2 kawasan yang berbeza di dalam dia punya tanah sendiri. Jadi masa diorang terkorek tuh kan kawan. Tempayan itu berisi rambut dan tulang-tulang manusia. Tempayan lama kawan. Jadi daripada apa yang diorang terjumpa itu menandakan kawasan ini merupakan kawasan kubur lama. Untuk Murut Timugon kah? Murut Timugon satu ketika dulu kawan. Sebab tradisi menyimpan jenazah di dalam itu tajau. Merupakan tradisi orang Murut lama lah. Tidak tahu daripada kan Murut pun banyak suku juga. Jadi tidak tahu Murut apalah. Tapi menurut diorang di kawasan ini dulu dihuni oleh Murut Timugon. Murutnya banyak kawan. Murutnya ada Timugon, ada Tagol, ada apa lagi kawan? Selamat malam Den, selamat malam. Dulu pernah dari Keke ke Brunei ada tempat di Lawas. Mau ke Borneo. Di mana tuh kawan? Nabai, ada Tabun. Nah, banyak kawan sebenarnya untuk Murut punya suku lah, suku. Itu subsuku Pak kawan. Jadi yang besar dia adalah Murut, ada subsuku dia. Macam dusun juga. Dusun ada Liwan, ada Bundu, ada apa kawan? Lotud. Jadi di kawasan Bunut ini dulunya merupakan tempat tinggal untuk orang-orang Murut Timugon dan sampai sekarang juga mungkin lah kawan. Dan hari ini saya sengaja masuk di dalam ini dia punya kawasan tanpa izin. Sebab last hari itu saya pergi di sini, dia bilang kalau kau datang lain hari di sini, dia bilang jangan lagi minta izin saya. Kau masuk saja, dia bilang. Sebab ada beberapa orang kampung yang pernah melalui jalan ini untuk pergi sungai. Di tepi sana adalah sungai kawan, Sungai Pagalan. Dia orang pergi memancing ikan. Dari pagi sampai ke petang dia hanya mendapat 1 ekor ikan baung. Jadi petang sudahlah dia dapat 1 ekor ikan baung, dia pulang lah. Dia pulang, dia melalui satu kawasan pagar yang di depan tonton saya, Puki saya, anjing. Kuat nih kawan. Dia punya oras ini memang kuat. Untuk ini kawasan. Ini kali ketiga saya datang kawan, pun seram. Diorang limpas satu kawasan pagar di sebelah sana. Tonton saya, Puki. Anjing. Bukan. Karung. Tuh karung.
Diorang limpas satu kawasan pagar di depan. Sana di depan kawan. Ada satu kawasan pagar, diorang tidak dapat cari jalan pulang. Ini jalan raya besar begini kan kawan. Kalau saya bercerita mungkin kamu rasa tidak logik lah dia bilang. Tapi inilah menurut tuan tanah dia. Menurut tuan tanah jalan raya besar kawan. Boleh muat 1 biji kereta untuk jalan masuk. Cuma masalah diorang tidak dapat. Padahal hari itu bukan juga terlampau gelap lah. Yang macam beransur mau petang mau malam kawan. Beransur mau malam. Jadi diorang usaha untuk cari ini yang jalan raya ini. Sampai hujung nih kawan, jalan raya dia. Sampai dekat sungai. Ini jalan raya sebenarnya. Cuma diorang tidak dapat jumpa. Sampailah diorang telepon itu tuan tanah dia di sini. Paci Aman. Sana di depan lah. Di depan kawan. Diorang telepon itu Paci Aman minta ambil di sini. Baru diorang boleh nampak ini jalan raya. Nah begitulah dia punya. Tonton kau berjalan. Begitulah dia punya babi sini kawan. Dia punya anjing. Begitulah dia punya macam gangguan-gangguan yang ada di sini. Gangguan untuk ini tempat. Menurut Paci Aman sendiri, dia punya owner tanah nih kawan. Menurut Paci Aman sendiri, kalau kau datang di sini tanpa pengetahuan dia, akan ada masalah yang berlaku sama kau. Nah itu antara cerita dia. Akan ada masalah. Dulu ada explorer datang di sini. Orang Bunut juga kawan sini. Nama dia si Aris. Si Aris kawan. Aris Parasitamol. Nama TikTok dia. Dia datang di kawasan sini tanpa bagi tahu itu Paci Aman. Kan diorang kenal juga, orang kampung juga kawan. Jadi dia tidak minta izin sama itu Paci Aman, bah. Dia sengaja bah mau tes betul atau tidak. Yang kalau dia pergi di sini tanpa pengetahuan akan ada masalah berlaku. Jadi dia pergilah di sini kawan, ada parang dia bawa kamera dia bawa dia punya ini. Seram kawan, gila lah. Berdiri babulu rumah saya no. Seram. Tuh nah saja, sana saja diorang kawan. Saya punya kawan-kawan di kereta. Seram, dia punya jalan ini. Aku takut kawan. Ini kok Dano kawan, terima kasih semua kawan. Mari kita bersama-sama tap screen kawan. Kamu pergi follow dulu diorang daripada nomor 1 sampai nomor 10. IMF saya rusak kawan. IMF saya rusak. Nah Nina dia kawan. Dia pernah datang di sini. Nah ini dia kawan. Ayam goreng, terima kasih. Dia pernah datang di sini lah. Menurut itu Paci Aman yang sendiri kasih cerita sama saya nih kawan. Jadi dia datang di sini, dia dulu explorer juga nih, tapi saya tidak tahu juga kenapa dia berhenti. Jadi dia pernah pergi buat eksplorasi di kawasan sini bah, di kebun sana, jauh lagi kawan. Jauh lagi sebenarnya. Jadi bila dia datang pergi di sana, dia bawa parang. Dia letak itu parang di tepi jalan. Mungkin masa dia duduk-duduk bercerita sudah, tapi masih di dalam kebun kawan. Dia duduk di tepi jalan. Dia tertinggal dia punya parang bah. Jadi pagi-pagi dia datang sudah pergi di sini kawan, mau pergi cari itu parang dia yang mau subuh sudah. Sebelum datang tuan tanah dia bilang ulang alik di sana, tidak akan jumpa. Dia tidak jumpa tuh parang dia. Sampailah itu tuan tanah datang di sini. Baru itu tuan tanah sendiri yang jumpa dan kasih balik dia itu parang. Nah, begitulah menurut itu tuan tanah lah. Siapa yang tidak minta kebenaran untuk datang di sini, walaupun kau melalui ini jalan kubur lama kawan, di depan. Walaupun kau hanya melalui ini jalan, ada di antara orang yang tidak nampak ini jalan raya dia. Jalan raya gravel lah kalau di depan kawan. Di depan. Dia punya hadir editing, terima kasih. Di depan dia punya jalan raya. Gravel lah, yang ini masih aspal lagi. Yang ini tempat kita berdiri sekarang merupakan sungai mati kawan. Dulu ini adalah sungai lah, cuma kena potong bah. Kena kasih pindah dia punya saliran, jadi di sini menjadi macam payak sudah. Jadi payak kawan ini nah. Sampai di hujung nih kawan. Sampai di hujung nih, ada satu jembatan gantung bah di sana di depan, tapi itu terkandung di dalam tanah si Abet. Tanah diorang, termasuk di dalam tanah orang, tanah si Abet. Jadi si Abet sebenarnya sana kereta kawan. Sana dia di kereta sekarang. Dia kasih kawan untuk buat explore di sini, tapi dia di kereta lah. Ini sungai nih kawan. Sungai sampai di hujung di sana. Sampai di hujung ada satu jembatan gantung dan sekarang menjadi payak yang terbiar. Aku takut. Lain-lain gaya ada di sini nih kawan. Ada satu pokok tuh dia bilang. Ada dua pokok binuang. Menurut dia punya tuan tanah di sini yang selalu mengganggu. Dia sendiri pun kan kawan. Dia punya tuan tanah sendiri pun kan. Untuk itu apa? Untuk ini tanah lah. Untuk ini tuan tanah dia, Paci Aman kawan. Dulu dia pernah datang di sini petang-petang sudah dia bilang. Petang-petang sudah dia pergi di sini untuk pergi apa? Pergi tumbang pisang. Sebab besok mau jual lah. Bola-bola ada. Kenapa kecil nih video? Besar lah kawan. Full screen lah ini kawan. Besar. Kawan, ayo kita sama-sama tap screen sampai 1 juta kawan.
besar kawan. Jadi ada tuan tanah dia tuh, nama dia Paci Aman. Dia pernah datang di sini, di kebun dia sendiri nih kawan, kebun dia, tanah dia nih. Datang pergi di sini untuk pergi ambil pisang petang, sebab besok dia akan hantar pergi jual lah. Mungkin ada pembeli yang mau datang, mau pergi kebun dia, mau pergi ambil itu pisang, hasil pisang. Jadi dia tumbang itu pisang waktu petang. Jadi sementara dia tumbang di barisan kawan. Janet, terima kasih. Ain, terima kasih kawan. Sementara dia tumbang itu pisang di barisan-barisan yang kan banyak baris tuh pisang di dalam. Nanti kita nampak juga lah kawan. Sementara dia tumbang itu pisang, dia dengar ada orang menumbang pisang juga yang sama, tebas-tebas di sebelah dia punya barisan. Nah, dia punya tuan tanah sudah itu kawan. Dia tebas di barisan ini, di barisan sana hujung dia dengar macam ada orang berjalan-jalan sambil menebas-nebas. Sama macam bunyi macam yang dia tebas itu pisang di sana. Tumbang pisang lah. Kan pisang harusnya ditumbang. Mana boleh kau pisang berbuah 2 kali. Jadi kena tumbang lah. Mana pokok yang sudah dituai, itu pisang harus ditumbang sudah. Jadi masa dia tumbang itu pokok pisang kawan. Lepas tuh dia dengar bunyi yang di sebelah dia punya barisan, ada bunyi macam menumbang, ikut dia menumbang. Tapi bila dia pergi tengok, tiada di sana, tiada orang apa-apa. Dia ingat mula-mula yang bunyi yang di seberang dia itu adalah bunyi orang pergi mencuri pisang dia, Takkan juga mau pergi mencuri lah, kawan, sebab dia di sana. Ada owner dia di sana, takkan ada orang mau pergi mencuri. Jadi bila dia pergi dia pergi pergi ambil itu, pergi tengok itu yang bunyi yang menumbang pisang di sana seberang kawan. Di hujung jauh lagi lah. Ini baru simpang pertama kah kalau saya tidak salah. Jauh lagi lah itu pokok pisang dia. Kita akan limpas pokok binuang yang bercerita. Tahu kawan, ada cerita dia. Tapi ini malam saya tidak bawa daging kawan. Jadi bila dia pergi tengok, tiada apa-apa kawan. Tiada orang yang sedang menumbang pisang di kawasan sana dan tidak ada sudah itu bunyi. Bila dia pergi tengok, bila dia balik lagi pergi tumbang pisang, itu bunyi masih lagi mengejar dia. Macam ada orang yang pergi tolong dia di sana kawan. Pergi tolong dia kasih tumbang itu pisang. Padahal tidak kawan, tidak tumbang. Nih, kecil ini video, tidak. Separuh jangan nampak. Coba keluar masuk balik lah kawan. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin kawan, full ini. Saya sudah full habis kawan. Siapa yang nampak kecil kawan tekan 1. Dalam 1.100 ini. Nah, ada yang full kawan. Ada yang full. Oke saja. Oke kawan, kamu yang masalah nih. Kamu punya video yang masalah. Saya sudah full habis ini kawan. Nah, full dirang. Ada si Pak, ada datang lagi. Mana si Pak tuh kawan? Pak, nanti saya datang lagi di tempat kamu Pak. Yang itu bukit Diki Manis tuh. Macam saya tidak puas hati tuh hitam-hitam di atas batu dulu. Besar kawan, di tanah dorong si Pak, tanah datuk dia. Di depan Petronas. Besar hitam-hitam dia. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Full kan? Full habis kawan. Ini jalan dia kawan. Ini dulu ada rumah om di dalam. Ini dulu adalah kebun juga, ada om di dalam tinggal kawan. Tapi sekarang tidak, sudah om tinggal lah. Dulu ada nih om tinggal sana dalam. Cuma tidak sudah sekarang. Dan ini tonton gua berjalan. Ini laluan mau pergi mau pergi kebun. Jadi ada satu pokok binuang tuh. Menurut dia punya tuan tanah. Tonton kau. Banyak penyengat kawan. Ih. Sudah full habis, dia bilang saya Salim kawan. Kawan, ayo kita tap screen kawan, 500.000 lagi. Kita sampai 2 juta ini malam, besok saya pergi Mansaso kawan. Tidak payahlah ada satu TikTok Universe ini malam. Saya minta tap screen 2 juta, besok kita pergi Mansaso. Mansaso itu cerita dia di sana, jalan mau pergi ke Mabong. Daripada Tenom mau pergi ke Mabong, ada satu bukit, ada tanah perkuburan di sana. Cuma kita berjalan di luar dia sajalah. Tidak masuk ke tanah perkuburan. Berapa ramai sudah orang pernah kena tumpang di sana, lepas itu kena bayar tambang, dan bila dia sampai rumah, itu duit yang kena bayar bertukar menjadi daun kering. Nah, berapa orang sudah juga pernah kena coba di sana, yang dia kena tumpang dia punya kereta, bila dia sampai di rumah, macam kena tumpang berat dia punya kendaraan kawan. Bila dia sampai rumah, dia punya ikan-ikan yang dia beli, daging-daging dia beli, ikan kering semua hilang. Nah, wah siok itu Mansaso kawan. Macam ada terbang, janganlah. Kan Velen, betul kan itu cerita kawan. Ini cerita tidak buat kawan. Ada putih terbang, janganlah. Gitu bah kamu ini. Tapi memang seram lah kawan. Orang mau kasih senang-senang cerita, senang-senang hati. Betul-betul bah. Rokok, tidak rokok kawan. Saya tidak merokok lagi. Adakah? Orang bercerita, gitu kamu. Ada putih. Janganlah, penyengat kali lah, penyengat lah. Anggap saya penyengat, banyak penyengat kawan. Betul, banyak penyengat. Saya merokok dulu lah kawan, kasih senang-senang hati saya, gete kamu.
Ada satu lagi cerita kawan di Amboy. Tadi ada orang daripada Amboy satu masuk di sini. Ada satu laluan diorang yang selalu diorang nampak perempuan. Yang di sana bila orang nampak itu perempuan saja confirm accident. Mati 4-5 orang sudah kawan. Ada yang terjun sungai kereta dia. Harap-harap ada internet lah di Amboy. Harap-harap ada itulah. Nanti harap-harap juga dia DM saya kawan. Kan kawan? Jadi kawan, kamu sudah tap screen kawan. Kita ada 10 menit lagi untuk kita punch cut kawan. Jadi kita mau masuk sudah ini kawasan kebun dia. Jadi di sini di depan ini laluan dia ini kawan, laluan dia di depan sini lah itu orang yang tidak boleh jumpa jalan. Ini nah, dia orang kena kacau kawan. Sini di depan, di sini kah? Kalau saya tidak silap inilah ini di sebelah sini kawan. Ada satu pagar lah dulu di sini, tiang pagar kawan. Jadi itu orang pergi memancing. Orang kampung sini juga kawan, orang kampung Bunut juga. Anak-anak muda dia, anak-anak muda orang-orang Bunut lah. Dia orang datang pergi memancing di sana Sungai Pegalan sini saja. Sebelah sini. 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 Diorang bercadang mau pulanglah kawan. Tapi bila diorang pulang, diorang tidak jumpa ini jalan ini. Jalan ini begini besar kawan, diorang tidak boleh jumpa. Dan ini sendiri, nah kan sini, kuat aura di sini kawan. Dan ini sendiri diceritakan oleh tuan tanah dia nih. Saya rasa tuan tanah dia pun tengok juga lah sekarang kawan. Dia tengok juga nih. Walaupun saya tidak minta izin nih kawan, ini kali. Sebab hari itu dia bilang jangan kau kasih tahu saya kalau kau mau datang. Dia bilang kau coba lah, dia bilang ada saja itu masalah kau bila kau pergi di sana. Dia bilang aku takut. Leg, tidak leg lah. Tidak kopi, tidak leg. Oh ya leg. Benar no kawan. Leg lah. Pandai leg. Kita tukar Maxis. Kita coba tukar Maxis kawan. Leg kan. Patak-patak. Pandai leg lah. Kita tukar Maxis cobalah. Kita coba tukar Maxis lah. Kalau masih leg juga apa boleh buat lah kawan. Lambat juga nih Datuk mau pergi hantar kita kawan. Hai Uncle hadir, terima kasih halo. 1 minggu kawan, 6 hari bulan baru kita dapat live di sana. Jadi selama ini kita akan live di sini saja lah. Selama beberapa lama ini kita akan live di sini saja. Boleh ya? Marcel, terima kasih VNR, terima kasih Merpati Biru. Mari kawan, kita bercerita tentang ini kawasan. Jadi tanah kubur lama menurut di sini yang ditemui sendiri oleh tuan tanah dia semasa di dalam proses diorang membuat itu pembangunan lah di kawasan sini, menjadikan kawasan ini sebagai kawasan kebun. Jadi diorang menggunakan jentera-jentera untuk korek itu, kasih rata itu tanah kawan, kasih rata, tolak itu tanah lah, kasih bersih itu tanah. Jadi semasa di dalam proses diorang kasih bersih itu tanah, diorang terkorek beberapa tempayan yang berisi jasad manusia, rambut dan tulang-tulang lah, tulang kan di dalam anggota tubuh badan kita. Bila kita sudah meninggal, bila kita sudah kena tanam di dalam tanah, kecuali yang main bakar lah kawan, main keramasi apa namanya kawan, yang main bakar, kena ben kawan. Kena ben Pais, terima kasih. Kecuali yang main bakar, yang itu. Ini banyak asap juga nih kadang-kadang, tapi banyak nyamuk kawan. Saya kena pakai asap juga. Tidak apalah, saya main pegang nih nyamuk ya lah. Kan Karin, terima kasih Bedik, terima kasih Mando, terima kasih kawan. Kena ben tidak tahu kenapa kawan. Nantilah kita cerita tentang kena ben. Saya mau bercerita tentang ini tempat kawan. Kita bercerita tentang ini tempat dulu. Jadi semasa di dalam proses diorang sedang menyelenggara tempat ini menggunakan jentera-jentera berat. Diorang terkorek beberapa tempayan yang berisi berisi rambut dan tulang manusia di dalam 2 tempat yang berbeza. Jadi di dalam satu tempat tuh mungkin ada 4-5 tajau, dan di dalam satu tempat tuh banyak kawan. Yang di tepi sungai yang banyak. Kan kubur-kubur lama ini kawan, kebiasaannya orang-orang lama ini akan menjadikan kawasan tepi sungai, tepi-tepi laut dan tepi-tepi sungai untuk dijadikan sebagai kawasan tanah perkuburan. Jadi di sini pun tepi sungai kawan, sebenarnya di sana di sebelah sini adalah Sungai Pagalan. Kan nasib kawan 2 itu. Ada asap nih, harus nyamuk kawan. Banyak nyamuk sini nih. Harus nyamuk. Jadi tempat ini berdekatan dengan Sungai Pagalan di sana. Jadi
di dalam anggota tubuh kita, bila kita sudah menjelang ajal kan kawan, sudah dijemput ilahi, badan kita akan dikubur bersama kain kapan ataupun keranda kalau orang Kristen lah kawan, kena kubur. Badan kita yang paling tahan lama adalah rambut. Itu akan mengambil masa ratusan, malahan tidak tahu berapa lama kawan, memang mengambil masa ratusan tahun untuk dia mereput. Kalau dia mau mereput, rambut kita lah yang paling lama. Jadi di antara tajau-tajau yang dorang tekorek itu, ada di antara tajau yang masih berisi tulang manusia. Tonton kau berjalan, berisi puki anjing. Ada di antara tajau yang masih berisi tulang manusia. Ada di antara tajau yang berisi tulang dan juga rambut. Ada tajau yang berisi rambut saja. Jadi beberapa tajau dorang tekorek lah di kawasan ini. Di antara dua kawasan dia lah. Aku takut. Kan susah hati sudah tidak dapat ikut live, dapat kawan. Mr. Jeff kawan, tap screen kawan, sambil bantu untuk share. Kita ada liga di 2 kawan, di 2. Kenapa kawan? Gitu. Jadi banyak nih kawan. Untuk cerita tempat inilah, tonton kau. Untuk cerita tempat inilah kawan. Di sebelah sana ada satu bangunan, rumah orang kawan. Kawan saya punya anti, Rosli, Mr. Jeff, terima kasih. Masih kawasan Kemabong, tidak sudah kawan. Kita di kita di Tenom sudah. Di Tenom ini kawan, Kampung Bunut Tenom. Kubur lama. Tidak nampak kubur dia lah, tapi kawasan kubur lama lah. Menurut Tuan Tanah dia ini adalah kawasan kubur lama. Mungkin itu yang putih-putih terbang tadi kawan, putih-putih terbang yang yang mengganggu. Aku takut kawan. Itu saya sampai masuk live. Sakit, terima kasih Karin, terima kasih Hanafiah. Kawan, jangan bagi apa-apa sini lah kawan. Jangan bagi apa-apa di sini. Kalau kamu betul-betul ada yang ingin kamu kongsikan, rezeki yang ingin kamu kongsikan, bagus kamu kasih masuk di dalam itu Touch 'n Go. Sebab di sini nih dia link sama saya punya bank yang kena ban. Tidak juga lah, boleh juga tukar bank lah, tapi janganlah kawan. Janganlah. Kamu kasih masuk di dalam Touch 'n Go kawan. Kalau betul-betul ada RM1 untuk kamu kasih kongsi malam ini, untuk kamu support ini perjalanan, kamu kasih masuk di dalam Touch 'n Go sajalah. Boleh kawan? Jangan di sini lah, sayang kawan. Kali terima kasih. Apa nama grup tele? Borneo Paramitos juga. Pikir kau hilang, tidak. Sayang kawan, dia kena link sama ini bank yang kena freeze lah. Tapi saya boleh tukar juga lah. Tapi bagus simpan di Touch 'n Go lah kawan. Kalau ada RM1 satu orang, pergi simpan di sana. Kita ada 400 hari ini. RM400 untuk kita kumpul beli untuk beli itu Starlink. Kalau ada RM1 saja satu orang kawan. Jadi kita perlukan masa kalau dalam 2 bulan, 3 bulan saja untuk kita beli Starlink sudah. Kalau ada RM1 satu orang satu hari, daripada buang di sini kan kayak TikTok. Sudahlah dia ban kawan kita kasih kaya lagi dia, GT dia. Martin, terima kasih. Mari kawan, kita berjalan di sana lah. Jadi ada satu cerita tentang rumah yang berdekatan dengan tempat ini. Ada rumah nih kawan, 2 rumah. Sana di dalam. Alah, kuat aura dia. Kuat aura kawan. Nih. Kuat aura kawan. Ada 2 rumah nih di sini. Orang sini masih bunut ini kawan, masih bunut juga. Bunut dalam lah, mungkin tidak tahu apa nama dia punya kampung lah kawan. Jadi di sana ada 2 rumah. Satu adalah rumah mama kawan saya, mama si Abad. Yang satu rumah anti dia. Nah di rumah anti dia ini, rumah dia berdekatan sama itu tanah perkuburan. Padahal bersebelah kawan, cuma bersebelah itu rumah. Cuma rumah dia itu betul-betul tonton kau sakit. Jangan gigit saya. Sakit. Sakit karena gigit aku. Kan kita di sinilah kawan, di sebelah kena ban kawan. Kita di sinilah, bantu share kawan yang baru masuk. Bantu share, bantu tap screen saja. Kalau kamu ada rezeki untuk dikongsikan, kasih kongsi link di sana, link Touch 'n Go di account yang besar. Sini tidak link Touch 'n Go kawan. Sini tidak nomor Touch 'n Go. Sana di account besar. Boleh kawan? Nah, itu burung yang orang paling benci sini. Bunyi sudah kawan. Ada sudah burung, bunyi sudah itu burung yang pembawa malapetaka. Penyengat. Ada penyengat. Bunyi kawan. Itu burung. Itu yang paling dorang tidak suka sini kawan. Burung itu Nina yang bantu nih kawan. Dengar sudah? Tenom. Stop ya. Di tenom. Burung andau kalau di sini kawan. Yang dengar kah? Itu bunyi burung. Itu bunyi burung dulu lama tidak muncul sini kawan. Sebenarnya bertahun-tahun tidak muncul di sini. Jadi bila saya datang di asrama Yayasan Sabah, tiba-tiba tuh burung muncul balik. Bunyi dia. Diorang tidak suka sini tuh kawan. Itu burung adalah pembawa malapetaka menurut diorang. Menurut orang-orang Murut. Saya dengar burung nahagan kah tuh? Nah itu dengar kah? Kampung apa? Bunut kawan. Bunut Tenom.
Nah, kuak 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 dia bilang, tapi dia macam seruling sumbang yang ditiup. Macam bunyi anak anjing. Itu adalah burung andau, kawan. Burung andau menurut orang Murut itu adalah burung andau. Berubah-ubah bunyi dia tuh, kawan. Burung andau. Dia adalah burung yang membawa malapetaka. Dia bawa petanda yang tidak bagus lah. Kalau dia berbunyi saja, dia bawa petanda yang tidak bagus. Tapi aura dia tinggi, betul kawan. Di sini, di kawasan sini aura dia tinggi. Kalau menurut saya lah. Jadi besok kita masih live di account ini sampai 6 hari bulan, kawan. Saya mau sambung balik cerita yang 2 rumah di sana. Di dalamnya ada 2 biji rumah, bah. 1 rumah mama kawan saya. Rumah dia orang lah, kawan saya punya rumah. Kawan saya punya mama punya rumah. Dan di sebelah itu rumah anti dia. Jadi rumah anti dia itu betul-betul yang bersebelahan sama itu tanah perkuburan lama. Itu. Wah, itu anti dia. Saya pernah datang pergi bercerita sama anti dia, kawan. Habis dia punya anak buah nih si Abet, bah. Si Gete, bah, nama dia, kawan. Bila saya bercerita sama si Abet, kau tahu kan rumah anti saya di sana, dia bilang, tiap-tiap malam itu dalam 1 minggu itu pasti ada malam nih yang dia kena kacau, dia bilang. Kadang-kadang dinding dia kena pukul, kadang-kadang dinding dia kena cakar. Padahal berapa orang saja tinggal sana, kawan. Di rumah itu saya tidak tahu berapa orang tinggal. 2 rumah saja betul-betul. Dinding dia kena cakar, zinc dia kena pukul, zinc yang dia susun di bawah rumah, kawan. Zinc, ada wangi puki. Ada wangi anjing, kawan. Ada wangi bunga. Kawan, terima kasih kawan-kawan. Kenapa tadi? Kena ban, kawan. Ekon besar kita kena ban. Kamu dengar tuh bunyi burung? Nah, itulah andau, kawan. Itulah andau. Menurut kepercayaan Murut, itu adalah burung yang membawa kabar yang malang. Malapetaka lah, kabar yang kurang bagus, kawan. Bau, ada wangi bunga yang limpas saya sekejap di kawasan sini. Dia punya bunga, saya tidak tahu bunga apa, cuma wangi lah. Wangi lah, kawan. Ada kakak cantik, tidak tahu lah apa yang wangi. Wangi bunga, kawan, wangi bunga. Jadi menurut itu anti saya punya kawan yang tinggal sana, jauh rumah dia, kawan. Nah, sebelah sana. Sebelah sana. Nah, ada wangi bunga sini, kawan. Datang hilang. Kalau Mio mendekat ada bunyinya. Itu bunyi mendekat sama saya. Itu bunyi burung andau, kawan. Baik, terima kasih sudah datang, kawan. Dengar, kawan, Mister Pengangguran, terima kasih sudah datang. Di mana? Di Tenom, kawan. Bunut Tenom. Kubur lama Murut. Tiba-tiba mau kuat-kuat dia punya bunyi. Padahal satu seruan pun saya tidak baca lagi dari tadi, kawan. Tidak, saya seru-seru dari tadi, saya berjalan saja nih. Saya mau bercerita. Kan? Subaan. Petugak. Bukan petugak, kawan. Enggak tahu lah kalau dusun, kawan. Nah, itu burung paling orang tidak suka tuh di sini. Di kawasan Bunut ini. Kan? Jadi kita bercerita balik, itu rumah yang 2 orang sana. 2 rumah saja, kawan, 2 rumah. Di sana, di dalam, yang satu rumah tuh rumah anti saya punya kawan. Yang satu tuh rumah kawan saya lah. Jadi sebelah tuh rumah anti dia. Rumah anti dia tuh ada di antara hari, kawan. Nah, tiba-tiba tuh anti dia berteriak. Karena kacau lah, betul, kawan. Dia dengarlah orang berjalan di bawah kolong rumah dia. Dinding rumah dia kena cakar berkeliling. Ini cerita betul, kawan. Sebab saya sudah bercerita sama dia punya owner. Dia punya rumah itu tuan tanah, kawan. Itu tuan rumah. Itu anti itu, kawan. Itu maci-maci. Sampai dia sakit, kawan. Nah, karena kacau sama ini kubur lama di sini. Mungkin kubur lama lah. Itu kubur lama lah yang mengacau. Mungkin roh-roh ataupun ada bangsa-bangsa jin yang datang daripada kubur lama itu lah yang pergi mengacau dia. Dan menurut dia sendiri, itu tempat dia adalah tempat laluan untuk makhluk-makhluk gaib. Dekat sana saja, kawan, rumah dia. Kita tidak boleh sampai di rumah dia lah, tapi berdekatan sama rumah dia mungkin kita akan sampai. Itu. Jadi menurut dia punya anti itu, yang rumah di sana lah, kawan. Nah, dia bukan menurut dia cerita sama saya, kawan. Dia bercerita berdepan sama saya. Dia bilang ada batu nazing saya simpan di sana, di bawah dekat itu kandang ayam. Dia bilang kalau malam tuh ada di antara malam itu zinc macam yang kena tampar kuat-kuat. Dia bilang dia bilang itu zinc. Ada di antara malam yang dia punya rumah, dengar orang berjalan-jalan di sana. Bunyi orang-orang yang sedang bercerita melintasi itu rumah, walhal tempat itu bukan laluan orang. Tiada, kawan. Ada 2 rumah saja di sana itu. Betul-betul. Ada 2 rumah saja, kawan. Aura dia saja. Ada 2 rumah saja di sana berdekatan. Itu rumah anti dia dan rumah dia.
Rumah itu dua rumah lah, dua rumah. Yang anti itu bercerita sama saya, dia bilang ada di antara malam lagi, dia bilang kalau bukan saya dengar yang orang berjalan, orang bercerita-cerita, saya punya zing, macam ada yang marah pergi tampar itu zing. Bukan zing bumbung rumah dia kawan, bukan zing bumbung rumah dia. Ada satu zing yang dia simpan, satu kumpulan zing yang dia simpan di dekat itu kandang ayam dia. Itu yang kena tampar kawan, macam yang kena pukul. Wih penyangat, tolonglah di sana. Kena ban kawan, yang tadi kena ban kawan. Kita live di sinilah untuk sepanjang sampai 7 hari bulan. 7 hari bulan baru kita live di account yang satu. Jadi yang belum follow di sini, kamu follow di sinilah kawan. Kena ban kawan. Nih. Nanti nah saya kasih pin lah supaya supaya susah mau tanya kawan, susah mau jawab. Terima kasih kawan-kawan yang sudah datang. Terima kasih kawan. Jadi kawan, bantu saya kawan yang baru masuk. Mungkin kawan-kawan lain mau tengok kawan-kawan daripada daripada Kemabong semalam, kawan-kawan dari tempat lain, orang mau tengok juga mungkin di sini. Bantu saya dulu di dalam grup kamu. Jadi ada di antara malam dia bilang kau akan dengar kuku yang mencakar di sekitar dinding rumah dia. Dinding rumah dia diperbuat daripada kayu lah. Tegap lah rumah dia kawan, tinggi. Tiang rumah dia mencecah 12 lebih daripada 10 kaki. Tinggi rumah dia kawan, betul-betul tinggi. Yang sini rumah dia kawan, tapi kita tidak boleh sampai rumah dia lah, privacy juga itu kawan. Kalau kita pergi di sana, tidak juga ada halangan lah kalau kita pergi di sana, tidak juga kena marah lah. Sebab saya pernah pergi sana, bawa live untuk pertama kali saya jalan di sana kawan, di Jambatan Gantung. Jadi ada di antara malam dia bilang, rumah dia paling dekat sama ini kubur lama bah. Ada di antara malam itu bunyi cakaran kuku akan mencakar keliling rumah dia kawan, yang tidak berhenti. Di sanalah dia mulai berteriak untuk minta tolong. Bila orang datang, kan di sebelah dia ada rumah. Bila di sebelah rumah datang pergi tolong dia, tiada apa-apa yang berlaku kawan. Betul-betul tidak apa-apa yang berlaku. Cuma mungkin juga lah. Alah, tonton sampai jalan. Punya kuat anjing dia. Kuat kawan. Orang sini memang kuat kawan. Ini adalah kali ketiga sudah saya datang nih. Tapi hari ini kita kena ban account besar. Kampung mana? Di Bunut kawan. Tidak seram kawan. Seram. Ini tempat 3 kali sudah saya datang. 3 kali lah boleh kasih meremang bulu rumah saya. Cuma yang pertama tuh saya bawa ikan basung. Yang kedua saya bawa daging berdarah. Hari ini saya tidak bawa apa-apa. Kamu tahu kawan, daripada ujung di sana dulu yang saya bawa daging berdarah. Bunyi babi mengejar saya dari dalam hutan di belakang. Dia pusing saya. Nina, las dia berhenti ini pokok. Nina, las itu bunyi babi berhenti di sini. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Bunyi babi kawan. Begitu mengejar saya. Saya bawa daging mentah. Las dia berhenti bunyi dia di sini. Siapa yang ada ikut tuh kawan? Untuk apa bawa daging? Ada di antara cerita lama bah. Kalau kau bawa daging yang berdarah, diorang suka itu darah. Diorang mau itu darah. Sebagai makanan diorang. Siapa yang ada ikut tuh live itu musim? Sini lah dia. Las dia berhenti kawan Nina. Ini pokok Nina. Pokok kelapa sawit nih kawan. Cuma dia punya bunyi. Bunyi babi pancat pokok kah? Tidak kan kawan, tapi dia punya bunyi naik pokok. Kami tunggu di sini berapa lama? Tidak ada. Tidak keluar. Nah, kan? Leka, kalau jangan lek lah. Bosau paling mantap. Nanti saya coba kawan. Di kereta saya ada bosau kawan. Besok saya mau pergi Mansaso. Kalau sampai 2 juta. Alah, tidak boleh lah kawan. Tidak boleh lah kawan. Kita tidak boleh kasih sampai 2 juta di sini sudah. Tidak apalah. Besok kalau dapat izin dan tidak aral yang melintang, saya pergi Mansaso. Saya bawa bosau. Sebab di sana cerita orang kena tumpang. Cerita barang-barang hilang di dalam kereta loh. Kereta dia tiba-tiba berat, ada orang menumpang. Lepas itu dia berhenti di sana, kubur Cina yang mau dekat sudah Kemabong, batu 10 kah itu. Berhenti Cina kawan, berhenti Cina. Dia berhenti jadi anjing sudah. Dia berhenti yang di kuburan sana, di depan kawan, kubur Cina. Cina tidak tahu Cina apa lah itu. Tapi bila dia berhenti di sana dia bayar tambang, layaknya manusia biasa kawan. Layaknya manusia biasa bayar tambang. Dia bayar tambang, lepas itu bila dia orang ambil itu duit, tonton kau berjalan, dia ambil itu anjing, babi, dia ambil itu anjing, dia ambil itu duit, simpan lah kawan di pocket. Sampai dia di rumah, itu duit tukar jadi daun kering. Itu antara berapa orang sudah cerita saya tuh kawan di Mansaso. Bukit Mansaso, ramai sudah orang cerita kawan. Cuman itulah saya mau cari ketua kampung Mansaso bah. Siapa kawan ketua kampung Mansaso? Untuk kita dapat itu penyangat tolonglah. Untuk kita dapat akses untuk pergi di sana. Tonton kau berjalan, dia menarik di puki. Dia menarik anjing kawan. Dia naik itu yang penumpang orang layaknya manusia kawan. Betul-betul orang lah bah, dia duduk diam naik kena tahan kereta orang tengah-tengah malam. Jadi dia berhenti ngam-ngam yang dikubur simpanangan itu Mansaso.
Itu orang naik daripada sana. Tapi dia turun di kuburan Cina sana. Di dekat itu Kamabong. Nah. Si Monica, Keke Mansaso. Saya screenshot dulu kawan. Kajap kawan ah. Kajap ah. Kajap ah. Saya screenshot dulu. Nanti besok saya coba untuk cari itulah. Saya cari itu orang kawan. Si Monica. Kita coba minta izin dia lah. Di jalan raya juga lah, kita ikut laluan itu kubur. Sebab di sana lah selalu ada sosok orang, saya tidak tahu dia perempuan atau lelaki lah. Ada sosok orang yang naik menumpang di kereta orang. Yang kena bayar tambang layaknya kawan. Coba kau pikir kawan, hantu bah, bayar tambang. Dia pegang mula-mula duit bah. Tapi sampai rumah, bila dia kasih keluar itu duit, dia mungkin dia bangga, sudahlah. Kasih tahu dia punya bini, Arud, dia bilang, ada orang tumpang saya tadi. Dia bilang, ada orang tumpang saya, lepas itu dia bayar tambang nih, nah 2 ringgit kawan dia bayar, betul-betul 2 ringgit, dia bilang. Sampai di rumah, daun dia jadi duit. Daun dia jadi anjing. Babi, duit dia jadi daun. Duit dia jadi daun kawan. Dia punya duit itu tukar jadi daun. Sampai di rumah sudah. Baru dia bilang, mana yang duit 2 ringgit karena bayar tadi? Dan itu bukan pengalaman untuk satu orang yang bercerita. Ramai orang kena di sana kawan. Ramai orang kena. Termasuklah ada orang yang pernah lalu di sana. Dia bawa kereta lah kawan. Dia bawa kereta. Yang ini bukan menumpang curi-curi kawan. Dia tahan tuh kereta bagus-bagus. Tapi yang bikin heran, dia naik di tanah perkuburan, dia turun di tanah perkuburan. Nah, ada di antara orang yang pernah ada pengalaman di sana. Dari Tenom lah, bawa ikan kering lah. Bawa macam itu yang ikan masin, bilis-bilis. Bawa limpas itu jalan di Mansaso, tiba-tiba kereta dia jadi berat. Susah lah. Lepas tu paksa-paksa lah, tidak tahu apa juga dia punya jampi dia baca kawan. Tiba-tiba kereta dia jadi ringan, sudahlah. Motor dia jadi ringan, sudahlah. Kendaraan yang dia bawa kawan. Jalan sampai rumah. Sampai rumah cek balik itu dia punya ikan masin. Daging-daging, ikan-ikan yang dia beli, tidak sudah hilang. Nah itu antara cerita yang paling menarik untuk itu Mansaso, untuk kita rungkai besok. Kalau tidak ada halangan lah kawan. Kalau tidak ada halangan. Well, terima kasih. Kawan, jangan kamu bagi apa-apa di sini, kawan. Account kedua. Bagus lagi kalau macam kamu ada rezeki untuk kamu kongsikan. Kamu pergi di account yang pertama. Kamu pergi account pertama. Nomor touch and go ada di sana. Kalau 1 ringgit satu orang pun, kawan, kita sudah dapat berapa, kawan? Kita sudah ada dana terkumpul di sana untuk kita beli Starlink. Di mana-mana hutan tebal yang banyak cerita-cerita pun kita pergi juga kawan, untuk kita buat explore. Kamu pergi bagi 1 ringgit di sana. Kalau ada rezeki jangan terbeban kawan, nah jangan paksa diri lah. Bagi yang tonton kau, bagi yang berkemampuan saja. Adakah tuan tanah di sini sekarang tengah malam? Kampung kami pun pernah ada tuh angkol, tapi itu tak jauh sudah kena kasih pindah kan. PM Ja Kestemak. Ayah kah? Starling manuk. Di mana? Di Mansaso. Betul-betul bah. Oh, Baba, nanti saya DM kau. Nanti saya DM kau kawan. Nanti saya DM. Wah itu saya mau kawan, sebab cerita betul kawan. Ini orang Mansaso sendiri juga punya cerita. Saya mau rasa betul-betul pengalaman, dan besok kalau dapat izin untuk masuk itu Mansaso, di jalan laluan tanah perkuburan dia kah, di mana-mana yang saya kena buang untuk berjalan, yang diorang pernah kena ganggu, saya mau bawa daging mentah kawan. Saya mau tengok betul-betul yang mengganggu orang di sana itu apa sebenarnya kawan. Dia orang-orang lama kah, leluhur lama kah, ataupun dia adalah macam itu jin-jin kah. Bukan juga saya boleh nampak lah, tapi saya boleh rasa lah. Tadi kami berjalan di salah satu kawasan pelancongan yang ada di sana di Kamabong kawan. Dia punya owner adalah Dokter Batu. Owner itu kawasan pelancongan bah kawan. Cuma itu adalah laluan orang lama untuk jalan pergi di Sipitang pada ketika itu. Mungkin daripada sana di rundum lah, berjalan kaki kan orang dulu kawan. Panduan diorang adalah ikut anak sungai. Ikutlah tuh anak sungai kawan. Tonton kau berjalan pergi di sana, sampai di sana. Itu adalah persinggahan pertama diorang selepas diorang mungkin jalan kaki daripada jauh lah, daripada rundum begitu kesian. Jadi bila sampai di sana itu adalah tempat tinggal diorang terakhir. Pertama, tempat singgah pertama untuk tidur lah, besok sambung perjalanan lah kan kawan. Sebab perjalanan dulu-dulu mau ambil masa 6-7 hari untuk pergi tukar ubi kayu sama garam di Sipitang begitu. Jadi itu dokter dia pergi buat homestay di sana, di tanah dia punya partner kawan, bukan tanah dia, tanah partner dia pergi buat homestay macam pelancongan kecil lah, pelancongan eko begitulah, eko pelancongan lah, ekoturism kecil-kecil. Dia pergi sana kawan, dia pergi
buat homestay di sana. Jadi ada di antara hari ya, itu tempat. Menurut dia punya owner itu tempat lah. Tapi tidak lain benar kawan, tidak lain. Menurut owner itu tempat, ada di antara malam yang diorang bila diorang tidur kawan, tuan tanah dia yang tidur, tuan tanah dia. Tonton kau berjalan, tidur di anjing, babi, tidur anjing dia kawan, Ada di antara hari yang diorang tidur pakai selimut lah. Nyamuk gigit kan kawan sejok itu di dekat anak sungai. Dia punya selimut kena tarik. Sedang-sedang baru kamu terlelapkan kawan, selimut kau turun pergi di bawah. Kena tarik kawan. Jam 4 siang-siang yang subuh-subuh itu. Subuh-subuh petang-petang. 4 petang-petang dia bilang. Bila kami duduk-duduk bercerita-cerita di sana, ada satu bau yang memang setiap kali dia datang pada masa itu. Dan tadi kebetulan kawan, kebetulan kami datang di sana. Ada itu bau kawan Bau dia buruk bangkai, macam yang bau orang tua, orang lama yang makan siri kawan, sama yang bau buruk, bau bangkai kawan. Kata cium dia bilang, yang itu yang bawa saya pergi di sana, pergi dia punya eko pelancongan itu. Iya, saya bilang saya tercium, saya bilang bau buruk kawan. Dulu ini dia bilang setiap jam 4 ini dia bilang, bila kami datang untuk kasih bersih ini kawasan, dia bilang unik itu kawasan kawan unik, batu besar-besar dan ada batu yang berkelompok. Bila kami datang di sini dia bilang ada ini bau sekitar pukul 4 begitulah dia bilang. Kenapa anda tahu lah GT sikit lah itu kawan. GT sikit itu. Konel terima kasih. Kidal San terima kasih kawan, jangan bagi apa-apa sini. Kamu pegang di account 1 kawan, kasih masuk di dalam itu touch and go. Kita kumpul, kita beli Starlink. Saya mau pergi itu tempat yang saya cerita sekarang kawan. Siok kawan tempat dia betul. Jadi ada di antara hari dia bilang yang kau akan dengar, kau duduk-duduk petang-petang dia bilang. Di bawah dia ada air terjun kecil di bawah itu dia punya homestay. Ini kawan, ini. Papar hadir, terima kasih Johnny, terima kasih kawan. Ini ini. Nampakah? Seram kawan. Bukan tuh, tidak insem kawan ini. Nah ini. Dia punya rumah-rumah. Ini, anak sungai. Ini kami sudah pergi tadi kawan, cuman tidak internet lah. Jadi kalau kita ada Starlink, saya mau bermalam di sini. Saya mau kasih tengok kamu dia punya suasana. Jadi ada di antara hari dia bilang, bila kau duduk-duduk di rumah-rumah itulah, di pondok-pondok itulah, kau akan dengar budak-budak bermandi-mandi di sana air terjun dia. Ada air terjun kecil kawan. Cuman bila kau pergi tengok tidak orang. Tapi bunyi mandi-mandi itu masih lagi sana. Bila kau balik kau duduk, kau dengar lagi budak-budak macam berteriak-teriak, mandi-mandi di sana. Jadi menurut dia punya yang tuan itu homestay. Tuan itu chalet-chalet begitu kecil-kecil lah, yang macam baru memulai ini kawan, baru 2 pondok saja dia dapat buat dulu untuk kasih sewa orang putih begitu. Jadi menurut dia, bila kau tinggal di sana, begitulah yang kau akan dengar dia bilang. Kau dengarlah orang-orang yang berjalan-jalan, macam yang mandi-mandi, bercerita-cerita di sana. Di sana unik kawan, di kawasan itu saja terkumpul beberapa batu yang besar. Tapi di antara batu-batu yang besar, di antara batu-batu yang besar itu, dari batu yang besar pergi batu yang besar, tersusun batu-batu kecil yang seakan-akan dikasih longgok, macam ada orang susun kawan. Nah unik kawan, cantik. Dia punya tempat sebenarnya. Jadi cerita di orang dulu, itu adalah laluan untuk orang daripada jalan jauh, daripada Rundum mau pergi Sipitang, mau pergi tukar hasil darat, tukar sama garam, tukar sama ikan begitu. Itu adalah laluan orang lama Jadi perjalanan itu mengambil masa sekitar 6-7 hari untuk daripada satu kawasan pergi satu kawasan. Macam daripada Rundum mau pergi Sipitang mungkin orang ambil masa 1 minggu lah. Jauh loh kawan, jauh kan. Jadi masa itu ada orang datang, satu gerombolan datang daripada, satu kumpulan orang datang daripada Rundum mungkin pada ketika itu. Cuma di antara kalangan orang ada 1 orang perempuan yang mengandung. Ini cerita betul kawan. Kamu tanya saja orang di sana yang tahu tentang itu kawasan tadahan air untuk Kampung Sugiang Ulu, pasti orang tahu ini cerita. Ini cerita yang betul kawan. Jadi ada di antara sekelompok itu orang yang berjalan itu pada ketika itu ada 1 perempuan yang mengandung. Jadi sampai di perhentian yang pertama itu perempuan tidak berapa sehat. Perempuan yang mengandung itu kawan, perhentian pertama itu kawan, tempat orang berehat pertama untuk tidur di sana. Jadi bila sampai di sana, setelah orang itu yang perempuan mengandung sakit loh, dia sakit kawan, dia meninggal di sana. Untuk kau balik pergi di Rundum, angkat itu mayat agak mustahil. Untuk kau bawa itu mayat berjalan pergi Sipitang, agak mustahil sudah. Nah, apa pilihan kau? Selain daripada mengubur itu mayat di sana. Tapi tidak dikubur kawan. Cangkul diorang tiada, apapun tiada. Jadi diorang ambil keputusan, ada kayu besar di sana, diorang kasih letak itu mayat. Lepas itu diorang timbun itu batu-batu yang kecil-kecil untuk kasih tutup itu mayat.
semasa mana dalam perjalanan orang tuh biar itu mayat tidak kena bawa babi bah. Tidak kena bawa anjing. Tidak kena bawa binatang lain. Selama mana orang perjalanan sampai orang balik. Supaya itu mayat tidak kena curi. Supaya tidak kena curi kawan, macam kena curi binatang bewak-bewak begitu. Jadi orang kasih tutup batu. Kebetulan di sana kawan ada betul-betul itu cerita kawan. Nah, ada itu macam itu batu yang disusun-susun seakan-akan berkelompok. Saya pergi di sana tadi betul-betul saya sudah sampai kawan. Saya sudah sampai di sana kawasan. Cuma masalah dia internet lah. Kita tidak boleh masuk sana. Kalau tidak kita masih di Kemabung kawan. Masih lagi. Oh biasa pergi bunut. Ini yang Paci Aman punya kebun. Kebun Paci Aman kawan. Kalau kamu biasa pergi bunut, kamu pasti kenal Paci Aman. Jadi ini adalah kubur lama. Menurut dulu, dorang tokorik tempayan bah. Masa diorang sedang membangun ini tempat. Tapi tidak ora sekarang kawan. Ha? Sekarang betul-betul saya berjalan biasa saja. Tidak ora, tidak seram. Tadi di depan seram. Tidak tahu untuk di dalam lah. Itu. Karena pakai akun 1, karena Ben. Nada ambil gambar untuk dia punya tempat. Nih nah, ada. Ada kawan. Saya ada ambil beberapa keping gambar lah. Nah ini sele dia. Ini batu besar dia. Yang itu tempat kan kawan. Ini dia punya periuk-periuk lama. Tuh nah batu besar dia kawan. Nah tuh nah batu besar yang di belakang. Yang itu batu. Ini batu besar. Nah di batu besar ini. Yang di tepi ini nah kawan. Alah tidak nampak lah kawan. Nah tidak nampak. Yang di tepi ini nah. Yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan screen ini adalah batu-batu kecil yang seakan-akan disusun. Nah. Ini nanti kamu bilang gambar Google. Tidak Google kawan. Nah nih gambar saya. Saya sedang panjat di sana. Pergi tengok ini kawasan. Nanti kamu bilang gambar Google. Bukan Google kawan. Ini batu besar. Batu-batu dorong besar-besar kawan. Batu di anak sungai inilah. Di anak sungai inilah kawan. Mana itu? GT. Ini anak sungai ini nah. Anak sungai inilah kawan. Anak sungai inilah yang seringkali kedengaran budak-budak sedang bermandi-manda. Tidak boleh masuk, tidak internet. Saya sedang kumpul duit untuk beli Starlink kawan. 13.000 harga dia. 13.000 Starlink itu. Saya sedang kumpul duit. Jadi untuk malam inilah, kalau kamu ada rezeki untuk kamu kongsikan, jangan bagi apa-apa hadiah di sini. Kalau ada RM1, kamu kasih masuk di dalam itu Touch and Go. Untuk kita dapat beli Starlink supaya kita boleh meneroka cerita-cerita yang di tempat lain lah. Alah, baterai kita mau habis lah untuk hotspot kawan. Untuk hotspot kita punya baterai mau habis. Tinggal 20%. Saya pikir tidak live. Kena band yang di sebelah. Tadi live di sebelah kawan. Di account yang pertama. Cuma kena band. Pindah account 2. Kena band kawan. Cuma di sini macam mati orang dia juga lah kawan. Nah, menurut dia punya tuan tanah lah. Ada pokok binuang. Kamu tahu kawan pokok binuang? Ada pokok binuang di kawasan sini. Saya tidak tahu mana sudah itu pokok binuang kawan. Saya lupa sudah. Yang betul-betul mengganggu. Di sanalah ada penunggu dia bilang. Tuan tanah dia sendiri pun kena kacau di sini kawan. Nah. Tuan tanah dia sendiri. Di sini di dalam ini kubur. Tonton. Mati lampu saya satu kawan. Saya baru saja cas semalam nih. Kita baru live berapa lama saja kawan. Belum lagi jam 1. Biasa jam 1 lebih belum lagi apa-apa nih torchlight. Hari ini mati 1. Kurang ajar kawan. Torchlight baru lagi nih. Tidak boleh. Mati kita punya torchlight 1. Kita guna 2 torchlight. 1 ini torchlight sajalah kawan. Kita guna ini saja. Ada band kita punya account yang 1 kawan. Kalau kamu belum follow sini kawan, kamu follow sinilah supaya kamu boleh ikut live besok. Sebab kita live di sini sampai 7 hari bulan. Kita guna ini 2 torchlight saja lah. 1 ini. Kena mati torchlight. Kenapa lagi kawan? Tadi kita kena band, sekarang mati torchlight. Kenapa lagi kawan? Ini nih kawan, ini tempat menurut tuan tanah dia. Ada wangi sabun. Kau ada betul-betul di sini kah? Bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa iblis yang ada di sini. Kau betul-betul ada kah? Kau mau coba saya sekarang di sini, dikeliling. Coba kau datang di sinilah. Kasih tinggu kau punya sosok di depan kami. Setidaknya buat bunyi supaya kami tahu kamu ada di sini. Ada wangi. Macam yang sabun. Wangi, bukan sabun bah. Bunga-bunga yang macam sabun-sabun lah. Wangi bunga. Tapi sabun-sabun dia punya wangi. Coba kau keluar lah 1 kali. Kasih dengar kami bunyi kah? Apakah? Minimal kami tahu juga kalau kamu ada di sini. Macam ada mata. Tidak tahu kawan. Inilah kebun dia. Menurut tuan tanah dia sendirilah. Kalau kau tidak minta izin untuk masuk di sini, ada saja bencana jadi sama kau. Ada saja benda yang memang tidak akan terjadi sama kau bila kau kasih tahu saya. Tapi bila kau tidak kasih tahu saya kau masuk sini, dia bilang ada saja kejadian yang tidak diingini berlaku. Oh, di Nabi Nuang dia. Ini nampak kau binuang dia kawan yang jahat nih.
Ada 3 pokok binuang. Ini pokok binuang kawan. 1, 2, 3, 4 pokok binuang nih. Ini yang menurut tuan tanah dia jahat betul nih dia bilang. Ini nah. Jadi kita masuk sudah nih kawan. Selepas ini pokok nih kita masuk sudah kawasan perkampungan kubur lama. Perkuburan lama Murut. Ini masuk sudah. Sebelah sana dia orang pernah korek kubur lama kawan. Cuma kalau kamu nampak asap itu racun nyamuk kawan. Racun nyamuk. Tapi saya rasa saya mau kasih tinggal tuh racun nyamuk sini lah supaya tidak mengganggu kita punya penggambaran. Boleh? Boleh kawan? Pocong bukan. Hati-hati kan tenom di mana? Di Bunut kawan. Bunut, kampung Bunut Tenom. Saya kasih tinggal racun nyamuk sini lah. Itu racun nyamuk saya kasih tinggal kawan. Saya bawa racun nyamuk kok tadi. Tapi kita punya torchlight, jangan minta terang kawan, sebab mati, tiba-tiba mati lagi. Torchlight kita satu. Saya tidak tahu dia rosak kah ataupun dia habis cas, tapi saya baru cas semalam kawan. Jangan minta cahaya terang lah kawan. Ini bukan cerita mau kasih seram-seram nih. Bukan kawan, cuman memang mati. Memang mati kawan. Rosak kah, habis cas kah. Gitu. Jadi menurut tuan tanah dia ini paci aman kawan. Ini terletak di kampung Bunut Tenom, dia punya kebun pisang ini. Semasa di dalam proses meratakan ini kawasan, ini nah, dia orang kasih bersih ini kawasan kawan. Nih pokok-pokok nih. Pokok-pokok nih dulu besar kawan. Dia orang tanam-tanam nih pisang. Dia orang terkorek beberapa tempayan lama di 2 kawasan yang berbeza. Ada orang kawan sini. 2 kawasan yang berbeza. Satu berdekatan sama tuh rumah maci-maci sana ujung. Yang satu di kawasan sana tepi sungai kawan. Dia orang terkorek tempayan-tempayan yang berisi rangka-rangka tulang dan juga rambut manusia. Nah, jadi menandakan kawasan ini merupakan kawasan kubur lama lah. Mungkin tidak semua orang Bunut, semua orang Bunut tahu ini cerita. Orang luar Bunut mungkin ada yang tidak tahu lah, walaupun dia berada di dalam kawasan Tenom. Ini dekat Pakan nih kawan. Dari sini kamu pergi Pakan mungkin ambil masa 10 menit saja. Jadi dulu saya pernah pergi di sini, saya minta izin lah. 2 kali saya pergi di sini, last saya minta izin sama dia punya tuan tanah. Saya bilang minta izin saya bilang mau jalan di tanah kau. Iya pergi dia bilang. Pertama kali, kedua kali pergi. Ketiga kali dia bilang, kedua kali tuh yang saya pergi, dia bilang lain hari kau mau datang di sini kau jangan minta izin sama saya. Jangan dia bilang. Tuh nah ada lampu-lampu, saya tidak tahu apa juga lah. Ada mata-mata tuh nah di atas pokok yang berkelip-kelip. Kalau kamu nampak sih ini. Tuh nah, kelip-kelip. Tidak tahu apa kawan. Dia bilang kalau kamu datang untuk kali yang ketiga nanti bila-bila kamu datang di sini dia bilang. Coba kau jangan minta izin saya dia bilang. Coba kau masuk sendiri dia bilang. Sebab ada di antara orang kampung Bunut ini sendiri yang masuk di sini tanpa pengetahuan saya tidak boleh keluar. Sampai dia paksa untuk telepon saya dia bilang. Dipaksa untuk telepon itu tuan tanah dia untuk minta ambil di sini kawan. Untuk minta ambil supaya dia ini bah nih kawan, logik kah kawan? Kalau begini saja, tidak juga luas ini kawasan. Dia orang pergi memancing di sini, tapi tidak minta izin. Dia orang pergi memancing di sini. Logik kah kawan cerita dia? Tapi begitulah tuan tanah dia cerita kawan. Jalan raya begini luas. Tempat memancing baru sana saja Sungai Pagalan kawan. Sebelah sana. Jadi bila ada sekumpulan anak muda yang datang pergi memancing di sini, tidak tahu berapa orang lah kawan. Dia orang pergi memancing di kawasan sini. Tonton kau berjalan, diorang tidak terjumpa itu anjing, itu babi kawan, diorang tidak terjumpa itu babi, bila diorang mau balik, diorang tidak terjumpa ini jalan bah, ini jalan raya, tidak logik juga itu cerita kawan, tapi begitulah yang berlaku di sini, menurut tuan tanah dia. Jadi bila diorang mau balik, diorang tidak dapat jumpa ini jalan, diorang terpaksa telepon itu tuan tanah dia. Tolong dulu ambil kami di sini dia bilang. Ambil dulu kami di sini dia bilang. Di mana dia bilang? Di tanah kau dia bilang. Kami tidak jumpa itu jalan raya dia bilang. Tuan tanah dia pun macam tidak percaya juga lah. Dia tidak percaya juga lah kawan. Besar bah ini jalan. Karena tolak bah ini buat kereta kawan. Itu kereta Rexton pun boleh jalan sini nih. 4x4 boleh masuk sini. Myvi, dia punya tuan tanah punya kereta Myvi. Berjalan di sini kawan. Mustahil juga. Tonton kau berjalan. Berjalan totok dia kawan. Anjing. Mustahil juga tidak boleh jumpa kawan. Ini jalan. Tapi memang begitulah. Terpaksa dia punya tuan tanah juga. Start kereta pergi di sini. Baru dia orang dapat jumpa ini jalan raya ini nih. Baru dia orang dapat jumpa. Kalau tidak boleh jumpa kawan. Nah, begitu dia punya cerita tentang ini tempat. Sampai tuan tanah dia sendiri pun ada di antara hari yang dia datang di sini pergi menebas, pergi tumbang pisang petang kawan, mungkin dalam jam 4 jam 5 begitulah kurang lebih. Dia tumbang itu pisang sebab besok mungkin ada supplier yang datang mau pergi ambil bah. Ada pembeli yang datang mau pergi ambil itu pisang. Jadi masa dia sedang macam biasalah. Tonton kau berjalan tarabang puki kau. Ini bah dia punya tuan tanah bilang tidak bagus nih tempat nih. Nah, ini yang paling tonton saya. Dah lah.
Mana saya merokok dulu. Saya merokok kawan, tidak boleh lah kawan. Ini bah pokok nih, pokok binuang kawan. Menurut Tuan Tanah dia memang tidak bagus nih tempat dia bilang. Tuan Tanah dia sendiri cakap nih kawan. Nah, saya tidak kasih buruk ini tempat. Tapi itulah cerita Tuan Tanah dia sama saya. Berjumpa saya beberapa kali berjumpa sama Tuan Tanah dia sudah kawan bercerita sama dia. Begitulah. Kuat, dia punya aura kuat lah kawan. Kalau tentang ini kubur lama. 3 kali sudah saya datang sini. Cuma hari ini tidak ada itu bunyi babi yang mengejar. Kamu tahu kawan, pertama, kedua kali saya bawa ikan mentah dan juga daging berdarah di sini. Saya kena kejar bunyi babi yang sama kawan. Dia bilang, dia punya bunyi babi pandai panjat pokok. Naik pokok, turun pokok, keliling-keliling saya. Tapi babi dia tidak. Nah, kurang ajar kawan nih. Dia punya penunggu di sini. Saya tidak tahu juga apalah. Ada di antara hari yang Tuan Tanah dia datang. Belum lagi sampai itu kebun kawan. Ha? Jauh lagi pula itu. Ada di antara hari yang Tuan Tanah dia datang. Mana sudah berbalut kain putih? Tiada. Dia kejar darah. Mungkin juga. Tiada kawan. Tiada yang berbalut kain putih. Memang tiada. Nah. Belum lagi sampai kebun pisang. Mana ada pisang berbungkus. Dia orang bungkus pisang sini pakai karung lah. Pakai karung kawan. Tapi belum sampai kebun pisang kawan. Di depan lagi. Jadi ada di antara hari yang Tuan Tanah dia datang di sini. Mau tumbang pokok pisang sebab besok mungkin ada pembeli yang mau beli pokok pisang lah. Mau beli anjing kawan. Tuan Tanah dia kan jual babi. Tuan Tanah dia kan mau jual pisang. Jadi besok mungkin ada pembeli yang mau pergi beli itu pisang. Jadi petang dia tuh Tuan Tanah dia datang di sini satu orang. Kan tanah dia juga, kebun dia juga. Biasa sudah di ini tempat kawan. Tuan Tanah dia pergi tumbang-tumbang tuh pisang lah. Bukan di sini kawan, sana depan. Sana depan tuh cerita tuh. Dia pergi tumbang-tumbang tuh pisang di barisan pisang. Biasalah pisang tuh kena tanam secara berbaris. Jadi Tuan Tanah dia pergi tumbang-tumbang kawan. Tiba-tiba di barisan sebelah ada bunyi yang ikut dia menumbang. Ada bunyi yang seakan-akan ada orang pergi tumbang-tumbang di barisan yang sebelah. Tapi bila dia pergi tengok tiada orang. Tiada orang kawan. Bau sini kawan. Bau buruk. Lalu sini. Macam itu yang bau di dalam gua Agap. Kamu tahu kawan? Gua Agap. Apa nama dia kawan? Gua yang di sana di tempat simpan keranda di Batu Putih di sana Kinabatangan, Kalabakan. Kinabatangan kah Kalabakan itu kawan? Bau itu kawan, bau keranda lama, kurang ajar. Bau keranda lama bercampur sama itu yang tai-tai keluar. Kamu pernah pergi ke itu kawan? Kinabatangan. Batu Agap, Batu Tulug, iya. Begitu. Begitu kawan. Dia punya bau sekarang inilah di sini. Macam yang tai-tai keluar bercampur sama itu keranda-keranda yang lama bersusun di dalam itu gua itu. Nah, begitulah bau dia kawan. Di sini tempat saya berjalan. Tidak tahu lah pula kalau bau teh ayam kawan. Nah. Tidak tahu kalau bau teh ayam untuk kasih bajak ini dia punya kebun pisang. Tapi begitulah bau dia. Yang saya terhidup. Keranda kepala terbang. Atas pokok. Tidak nampak lah kawan. Tidak nampak Dari tadi saya belum nampak. Tapi orang bilang tadi ada putih yang terbang di depan kamera, tapi yang di account satu lah, yang satu kena ban kawan, yang satu kena ban untuk 1 minggu 7 hari bulan baru kita dapat live di sana. Jadi di sinilah kita live dulu sementara ini. Yang belum follow di sini, kalau kamu mau tengok dia punya eksplorasi besok di Mansaso mungkin kalau tidak halangan kawan. Jadi kita pergi di Mansaso kawan. Guna account ini kita punya live kawan. Berjalan-jalan, bercerita malam. Tapi kalau macam ada penampakan syukurlah kawan. Bukan saya. Ada cahaya di depan. Ada cahaya di depan kawan. Kenapa Selby? Tidak tahu. Mungkin sakit hati kali tengok muka saya. Mau live di sana. Kenapa itu di sebelah jas. Kenapa tidak dapat di sini. Di sana. Tadi saya live di sana kayak. Saya live di sana terus kena ban. Tuh ada. Bukan bintang tuh. Satelit mungkin tuh. Ada mata-mata di atas. Satelit kali kawan. Kita masuk di kawasan kubur lama dia kawan. Lake nih. Memang lake sedikit. Tidak tahu juga kenapa. Padahal di kawasan yang sama. Di kawasan yang sama. Dia lake lah di sana. Pernah explore kelapa sawit? Pernah.
Di Keningau banyak kali lah kawan. Kalau kelapa sawit, ada perubahan kawan. Ada orang buat di sini. Dia punya tuan tanah. Sampai sudah kawan kita di kebun Paci Aman. Ini kebun Paci Aman merupakan tapak perkuburan lama Mulut Timugon yang menggunakan tajau kawan. Jadi ada di antara tradisi bah kawan. Saya bercerita sama orang daripada Rundum. Di nih saya dapat nih cerita kawan. Di mana kita pergi baru-baru kawan? Kamabong. Jadi saya ini terlampau suka dengan cerita-cerita yang begini bah. Jadi saya bercerita sama orang yang memang asal dia daripada Rundum. Itu si Adam punya abang sepupu itu. Jadi saya bercerita sama dia, di Rundum ini dia bilang ada satu rumah panjang. Jadi di rumah panjang ini tradisi dia bila ada orang meninggal, itu mayat akan kena simpan di rumah panjang. Kan luas tuh rumah panjang kawan. Jadi diorang terbiasa sudah sama bau-bau mayat. Bila diorang makan pun bau mayat limpas di hidung biasa-biasa saja kawan. Itu kalau di Rundum punya cerita. Jadi mau tunggu sampai itu mayat dia sampai jadi kering, sampai dia tidak sudah air mayat itu kawan, sampai dia punya kulit, tonton menyatu sama anjing, menyatu sama babi kawan. Sampai dia punya kulit menyatu sudah sama tulang bah. Sampai melekat sudah, sampai kering betul sudah, baru diorang akan ambil itu serpihan mayat di dalam itu keranda yang dipahat, kayu balak yang dipahat kawan, kasih masuk di dalam itu baju, dalam itu topi, di dalam itu tajau, di dalam tajau baru kena simpan itu mayat dia, begitu. Jadi begitulah juga mungkin tradisi di sini dulu lah untuk Murut Timugon lah, mungkin begitulah kejadian dia di sini kawan. Cuma saya dipahamkan ada di antara level, kalau dulu ada level dia bah. Untuk orang yang berada, dia akan dikubur di dalam itu tempayan. Untuk orang yang kebiasaan pertengahan dan bawahan macam saya kawan, mayat-mayat itu akan dikubur di dalam kayu balak yang dipahat. Itu antara yang saya baca lah, saya baca kawan. Saya buat kajian tentang itu. Kalau untuk golongan-golongan bangsawan kan mungkin ketua kampung lah, pangkat masa ketika itulah. Apa kawan yang ada pangkat-pangkat, tonton kau berjalan, ada pangkat-pangkat pada ketika itu. Kuat sini kawan kuat orang di sini. Pangkat-pangkat pada ketika itu bah. Jadi untuk orang yang berpangkat itu dikubur di dalam tajau. Itu yang saya akan kasih paham lah. Apa yang saya akan kasih paham, yang saya baca lah. Tapi bila saya berjumpa sama dia punya suku Murut yang betul-betul yang mengamalkan itu punya tradisi, tidak, dia bilang itu yang macam diorang punya kayu balak yang dipahat adalah untuk tempat persinggahan saja. Jadi bila sudah macam kering sudah air mayat itu, mayat dia tidak sudah berair, kering sudahlah kawan dia kena kasih pindah dia punya mayat pergi di sana. Saya nampak api dulu di depan kawan kalau saya tidak salah tuh di hujung, kena kasih pindah pergi di tajau. Saya nampak api besar macam bola sepak, betul-betul macam bola sepak yang bola padang kawan, sana di depan. Tapi yang sebelah sini saya nampak. Kalau saya tidak salah ini tempat kuat aura dia lah betul-betul di sini kawan. Nah inilah dia punya inilah dia punya tonton kau berjalan, sinilah dia punya anjing berjalan kawan. Dia punya babi. Tidak tahu sudah kawan. Di sinilah dia punya aura tinggi. Sinilah bunyi babi dulu kawan. Kalau ada kamu tengok saya punya live yang pertama dan kedua, kamu dengar tuh bunyi babi yang membobot saya dari belakang. Masa itu saya bawa ikan sama daging mentah. Live pertama saya bawa ikan daging mentah, live kedua ikan mentah, live kedua saya bawa daging mentah yang berdarah. Itu hati babi, hati anjing, hati sapi kawan, hati buaya dia yang berdarah-darah lagi saya bawa di sini. Kena kejar saya bunyi babi kawan. Air putih, terima kasih. Kan? Terima kasih kawan-kawan. Coba bantu tap screen kawan. Walaupun kita tidak boleh capai 1 juta di kawan yang pertama lah. Kita sini saja tap screen, saya diam kita tap screen kawan. Inilah dia punya kebun. Kenapa banyak tumbang sudah kawan Oh dia tanam pisang baru. Ini pisang baru sudah. Ini laluan kubur nih kawan Nina. Di sini lah laluan yang diorang tangkap anjing. Tangkat anjing. Tangkat tajau lama. Nina. Yang berisi mayat kawan sini. Inilah laluan dia nih. Sampai sana di hujung pun itu sana. Di hujung sana dekat sungai. Tonton kau. Pun diorang terangkat anjing juga. Diorang terkorek mayat. Terkorek tampayan berisi mayat kawan. Berisi tulang-tulang lama. Kenapa saya lapar nih ya? Berbunyi parut saya. Kuat betul makan tenaga sini nih kawan. Berapa kali lah saya sini. Baru saya makan tadi kawan nasi. Sana di Medan. Saya makan nasi lagi tadi. Terus lapar sudah lagi. Gete. Bezoom.
Tidak bezoom. Ya bezoom lah pula. Sorry. Bezoom kawan. Taruh bola. Susah menyala bola sini lah kalau menurut saya kawan. Susah menyala bola ini kalau di sini. Sana lah kita di dalam lah. Baru kita simpan bola kawan. Kita mau pergi di kawasan dia punya tempat yang pernah terkorek kubur. Terkorek tempayan. Sana di dalam. Tempayan berisi rambut, tulang manusia. Nah, jadi di sebelah dia itu, nanti kita sampai sana kita bercerita lah kawan. Sini bahasa karena bau babi. Dulu punya bunyi babi kawan. Di sepanjang jalan ini betul-betul bunyi babi kawan. Kalau kamu pernah pergi kandang babi, bagi orang Kristen mungkinlah pernah jumpa babi kawan. Yang pernah pergi kandang babi yang kena piara. Dia bilang bunyi dia. Tapi kalau kawan-kawan yang muslim, buat apa kau pergi tengok babi? Jadi tidak mungkinlah kamu pernah pergi tengok kandang babi, tapi ada di antara yang pernah juga lah. Pernah juga kawan bunyi babi. Kawan-kawan yang muslim. Jadi masa tuh saya buat daging mentah sini sama ikan mentah. 2 kali live, 2 kali di sini juga mengejar kawan. Bunyi babi. Kau dengar kawan, betul-betul bunyi babi. Dia berjalan yang di belakang, berkeliling saya. Cuma bila kau cari, kau kasih terang lah, atau slide yang nampak dunia. Tidak kau nampak babi. Bunyi saja lebih kawan. Saya panggil keluar, menyalakah bola itu musim kawan? Saya tidak tahu menyala atau tidak. Saya lupa sudah. Tapi bunyi babi itu tidak mau. Tonton kau berjalan. Bunyi babi itu tidak mau berhenti. Oh, ada kurang sedikit sudah seram dia ini tempat kawan. Mungkin kali ketiga sudah saya pergi karena kenal sudahlah. GT punya kodam itu kawan. Kodam itu garang. Kejut saya. Tadi kenapa off? Kena ban kawan. Kena ban. Kejut saya kawan. Kodam itu garang itu. Kodam itu garang kawan. Itu garang itu berlari di daun pisang. Kena ban yang satu. Jadi kita di sinilah. Ekon kedua sudah ini kawan. Di ekon kedua. Kejut saya tuh garang dia. GT. Sini tuh kubur lama kawan. Jadi ini kan orang. Kau nampak kata kawan. Kau nampak ini. Nah, jentera dorang tolak di sinilah masa itu. Masa sedang membangun ini kawasan, sedang membuka ini kawasan, jadi dorang guna jentera berat lah. Case mungkinkah apa kawan? Saya tidak tahu apa nama itu. Yang ada backhoe kawan. Jadi bila dorang tolak begitu, dorang terkorek itu tempayan sana di depan saja kawan. Harap-harap betul lah tempat dia. Sebab yang tunjuk saya di sini ini pun dia punya tuan tanah sendiri juga. Tuan tanah dia yang bawa sini lah itu tempayan karena korek dia bilang, selain daripada dorang si abad lah. Dorang si abad juga sama-sama jalan di sini masa itu. Yang masa kami pergi buat tinjauan siang. Mau 1 tahun lebih sudah kawan yang masa dorang kasih tahu, jadi saya lupa sudah kawasan dia. Bukan sehari-hari di sini. Saya lupa sudah kawasan dia, tapi di kawasan sini lah. Saya tahu juga itu simpang kawan. Sana di depan Mangkalika itu. Tuh di depan. Ini nah. Nah, sini dorang korek kawan. Tempayan. Kawan, terima kasih sudah datang kawan. Terima kasih. Jangan bazir hadiah sini kawan. Kita mau kumpul duit mau beli Starlink. Jadi kalau kamu ada terpikir mau beli hadiah di sini, bagus kamu guna itu duit, kasih simpan di dalam itu Touch and Go. Touch and Go link dia di account yang pertama, Borneo Paramitos tuh. Ini Borneo Paramitos 2 nih kawan. Di account yang pertama ada dia punya nomor Touch and Go di sana. Kalau tidak besok saya kasih simpan di sini juga lah nomor supaya kita boleh beli Starlink 13.000 loh. Gila. Harap-harap tuh Datuk pergi sponsor. Ada Datuk tadi. Sudah saya minta dia, itu senang tuh dia bilang. Kalau dia pergi sponsor kawan kita boleh beli Starlink, besok kita pergi Rundum. Jauh juga lah Rundum. 60 km dari sini. Tapi dia punya jalan gravel. Nah ini dia punya kawasan kawan yang dia orang pernah terkorek. Berapa hari kena ban? 1 bulan. 1 minggu. 1 minggu kawan. Dia punya kena ban. Ini nah kawan. Di sini, diorang pernah terkorek itu tempayan lama. Jadi kurang daripada 100 meter di depan adalah rumah orang. 2 rumah saja tuh di sana kawan, di depan. Kurang daripada 100 meter lah, kalau menurut saya lah. Tapi tidak jalan sudah kawan, tidak jalan. Di sini diorang pernah terkorek tempayan, ini kawasan yang berisi tulang, rambut manusia. Lapar saya kawan, kurang ajar pun. Sini kawan. Diorang pernah terkorek di sini. Jadi kurang daripada 100 meter lah pergi depan. Ada rumah orang nih, 2 rumah saja kawan. Jadi rumah yang paling dekat sama sini adalah anti saya punya kawan. Dan rumah di sebelah sana adalah saya punya kawan punya rumah. Mama dia tinggal sana lah kawan. Yang sebelah sana, yang sebelah sini itu anti dia. Dia punya anti kawan.
Ada di antara malam kawan, nah dia pernah dengar bunyi orang yang berjalan di keliling rumah dia. Walhal itu tempat memang tidak orang, tidak banyak nyamuk kawan. Nah, tidak orang kawan. Itu saja. Diorang saya tinggal di sana kawan. Jadi ada wangi bedak. Kau limpas sudah? Betul pak kau di sini. Coba kau kasih menyala nih bola lah. Kau limpas sudah kan? Kau lari kah atau kau baru datang? Ada wangi bedak. Wangi betul. Apa? Saya simpan nih bola dulu. Ada wangi bedak. Saya belum lagi habis bercerita kawan. Sudah wangi bedak datang. Suka bah dia orang nih kawan sama saya, tapi dia orang tidak mau keluar. Banci saya. Sana kita bercerita kawan. Nah rusak. Oh rusak satu bola kawan. Apa boleh buat? Mati sudah itu 2 bola sini kawan. Tapi jarang babut menyala bola sini nih. Tidak budak-budak deh. Orang besar banyak sini kawan. Leluhur. Apa? Kamu apa? Kau suka berjalan-jalan sana? Suka kawan. Kau keluar dulu. Sekejap. Kita bercerita dulu sini. Mana tahu 9108. Kami mau bikin beli Starlink. Kita tunggu sini jauh sedikit lah kita pergi jauh lah. Ada satu lagi tinggal bola menyala. Pelu saya kawan. Pelu mungkin lapar, tidak tahu lah. Gete mungkin tuh budaknya macam apa. Kita tunggu di sini tuh bola. Jadi saya mau bercerita sama kamu tentang itu. Dia punya rumah anti dia di sana Hujung. Rumah anti dia itu kawan, saya tidak tahu berapa orang tinggal di rumah anti dia lah. Cuman ada di antara malam dia bilang anti dia ini yang kerap kali kena ganggu kawan. Kadang-kadang dia pandai berteriak sendiri di rumah dia. Dia dengar bunyi orang berjalan-jalan di dalam itu rumah, di bawah itu rumah, di bawah. Rumah dia tinggi kawan, lebih daripada 10 kaki. Lebih dari 10 kaki. Tiang rumah dia saja. Tiang rumah itu kawan, bawah kolong dia. Jadi tinggi, sebab ini kawasan ancaman banjir bah. Iya, apa itu Starlink? Starlink itu Elon Musk punya produk. Yang kita boleh dapat akses internet walaupun kau berdiri di puncak Gunung Kinabalu. Terus tembak sama satelit. Jadi tidak sudah masalah kita yang lagging kawan kalau ada itu Starlink. 13.000 loh. Gila. 13.000 kawan harga dia. Jadi sekarang duit terkumpul di sana 300 ringgit. 300 lebih. Tadi ada lagi orang datang pergi hantar 100 ringgit. Yang tadi siang lah. Tadi siang ada orang piantar lagi 100 ringgit. Jadi kita kumpul dia sampai 13.000 kawan. Saya tidak tahu juga siapa yang pergi betul-betul baik hati pergi hantar 100 tadi. Kemarin si Jess siapa pergi antar kemarin? Saya lupa. Kemarin pun ada juga orang piantar 100. Jadi kita kumpul untuk setakat ini 300 lebih lah. Sebab yang hari itu kita di Kamabong, kita di Lawas, saya sudah terpakai untuk guna bayar hotel. Yang ini saya tidak mau pakai sudah ini kawan. Kita simpan jadi sana. Sampai kita dapat beli itu Starlink. Supaya tidak alasan sudah. Kenapa tidak boleh jalan. Sedikit lagi 13.000 loh. 1.000 pun belum sampai. Gila. Pelan-pelan lah kawan. Pelan-pelan saja. Mungkin ada rezeki lagi nanti. Kalau ada rezeki kawan, tiba-tiba kena numbur kan. Jadi yang anti di sana depan itu rumah dia lah. Kita bercerita tentang itu rumah dia kawan. Kadang-kadang dia pandai berteriak sendiri. Menurut anak buah dia ini kawan. Menurut anak buah dia pandai berteriak sendiri. Tiba-tiba macam yang tiba-tiba sakit bah. Sampai sakit bah dia kena kacau kawan. Tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba yang macam ada lah bah yang macam sot kawannya kalau orang bilang, tapi bukan sot. Tiba-tiba jadi saya pernah datang pergi bercerita sama dia sini saja rumah dia kawan. Di sebelah sini. Sini kubur lama kawan ini yang kubur tajau nih. Jadi saya pernah bercerita sama dia macam mana itu gangguan lah saya bilang. Dia bilang kadang-kadang itu zinc yang dia susun dekat kandang ayam kah itu. Di bawah rumah dia lah, bukan yang atas bumbung yang dia masih pakai kawan. Ada zinc yang dia susun. Tiba-tiba macam ada yang kena tampar. Tapi sebelum bunyi kena tampar itu dia dengar dulu orang berjalan nah. Orang berjalan macam yang bercerita-cerita. Tiba-tiba itu bunyi zinc yang macam ada kena ampas. Bang dia bilang. Lepas itu kadang-kadang dia dengar bunyi orang bercerita-cerita dan berjalan di keliling rumah dia. Walhal itu rumah di sana doa saja. Tidak orang sana tinggal kawan. Yang subuh-subuh dia bilang jam 1 tuh. Jam 2 baru dengar bunyi yang begitu dia bilang. Macam ada orang limpas.
Jadi kadang-kadang di rumah dia itu bunyi cakaran kuku mencakar di dinding rumah dia. Nah, sini depan rumah dia tuh kawan. Tapi kita tidak dapat pergi di sana sebab semak. Macam mau kurang-kurang sudah seram sini kawan. Ketiga kali saya pergi macam mau kurang-kurang sudah. Minta nomor. Tidak dapat lah itu kawan. Kalau kena rezeki. Ini asap rokok kawan. Jangan tengok tuh. Jangan kamu bilang antu itu. Tidak menyala kawan. Tidak menyala nih bola. Ini lapar saya kurang ajar. Berpeluh-peluh saya kelaparan. Karena kenal sudah saya. Di mana? Terima kasih Lesta, terima kasih tisu. Kau tidak bawa daging? Tidak. Saya terbangun tadi pukul 7 sudah kawan, 7 malam. Pukul 8 kayak kawan, saya tertidur. Saya tidur lah bah, memang saya mau rehat. Saya tidur, saya terbangun pukul 8, saya pergi pasar, tidak sudah jual ikan, jual daging pun tidak sudah. Sayang kawan. Besok Mansaso kawan. Kalau tidak halangan, kalau ketua kampung dia bagi izin, kita pergi Mansaso besok. Kita bercerita tentang itu sosok manusia. Seakan-akan manusia yang pandai bayar tambang. Tumpang orang punya kereta. Itu viral betul sana itu. Betul-betul cerita tuh kawan, tidak kena tambah-tambah. Kita pergi di sana lah. Mansaso dari sini mungkin dalam 16 km kurang lebih lah. 15 km kah? Kurang lebih lah pergi Mansaso daripada Tenom. Jadi besok saya pergi jumpa direct sama ketua kampung dia. Sebab ketua kampung dia ada di dalam ini tadi. Ketua kampung Mansaso. Saya terus direct pergi ketua kampung dia. Untuk minta izin. Harap-harap kita dapat dengar. Kau apa? Dengar cerita di orang lah. Ada bunyi yang macam berjalan di hutan. Mai ini malam tidur di koran. Ini saya jumpa tadi di koran. Tidak, saya di Tenom sudah. Saya di Tenom sudah Mai. Kita pindah di Tenom sudah. Tidak menyala bola kawan. Saya bawa kamu pusing di sana dan kita mau balik kawan. Kita tidak dapat buat apa-apa di sini. Macam dia punya aura di sini pun macam jatuh sudah. Jalan Telupit Ranau lagi angkol. Tanah Runtuh kan Lester, terima kasih. Di Tenom dia. Tenom ada Jumat. Iya. Ingat masih di koran? Tidak. Tadi sempat saya bergambar sama dia kawan. Kami bercerita-cerita. Ada macam ada berjalan-jalan sini di dalam sini hujung dari tadi kawan. Mungkin binatang sajalah. Anggap binatang sajalah. Sana itu kubur lama kawan. Pernah kena jumpa. Tak jauh lama. Kita pusing di sana depan lah. Kita ambil di bola lah kawan. Macam tidak menyala aja. Macam tidak jantung di sini. Kurang sudah seram dia kawan. Mungkin saya tidak bawa daging lah. Hari itu saya bawa daging bah. Bunyi babi dia kawan. Krok. Dia bilang mengelilingi saya. Padahal tiada. Kau suluh lah kasih terang lah dunia kau. Tiada lah kawan. Aku takut. Mas Bea, terima kasih sih. Ini ada bunyi macam berjalan dalam hutan. Tapi anggap binatang saja lah. Ular-ular kah. Biawak kali ah. Mungkin biawak. Ujung-ujung bulan dorang keluar. Banyak kamai karena jumpa tak jauh. Di sini tonton saya Poki. Anjing menyala juga kawan. Menyala juga. Saya sudah kutip bola baru kau mau menyala. Kau ini siapa bah? Coba kau kasih dengar kami bunyi yang paling pelik. Ada 4 atau 5 tajau gak di sini? Saya tidak tahu juga lah, tapi ada 4 atau 5 tajau sini. Sana belakang yang banyak. Sebelah dekat sungai, tapi itu semak kawan. Kita tidak boleh masuk. Tenom mana? Di Bunut Tenom. Coba kasih dengar kami bunyi-bunyi yang pelik. Kamu susah betul mau keluar dalam kamera TikTok lah saya rasa. Kamu susah betul mau kasih nampak kamu punya penampakan. Tapi cobalah kalau betul kamu ada di sini lah. Leluhur kah, bangsa-bangsa jin kah yang selalu mengganggu orang bila orang datang di sini. Coba kamu keluar lah. Kasih 1 kali saja bunyi yang pelik. Kalau kami dengar kami pulang lah. Janganlah bunyi katak. Katak tidak pelik. Biasa saja kami dengar bunyi katak. Besar, tak jauh besar kawan. Yang boleh muat orang. Pergi pusat kebudayaan Murut. Alah, tidak dapat tuh kawan. Itu tempat adat istiadat berlangsung. Memang orang tidak bagi. Di kebudayaan di sana di pun saya tidak kena bagi bah kawan. Kebudayaan di sana yang tidak kena pakai sudah. Di sana di apa kawan? Kemabung pun saya tidak kena bagi. Pasal itu pusat kebudayaan bah. Tempat orang punya adat dan istiadat berlangsung. Nanti terkacau adat orang begitu. Susah sikit kawan lah berkonten di tempat begitu. Sebab memang orang punya adat. Susah sikit. Kalau yang di sini kebudayaan sini kawan kuat betul cerita dia kawan. Yang di sini Tenom.
kan sana di dalam ada kubur. Jadi masa pesta Kalimaran, diorang panggil lah itu yang bobolian. Saya tidak tahu kalau Murut cakap apa kawan, kalau bobolian. Terima kasih. Kalau Murut cakap apa kawan, kalau bobolian? Adakah kawan-kawan saya Murut di dalam ini? Ada bisikan sesalim, betul. Kau gete bah, gara-gara kau lah tidak hadir tadi kami kalah teruk. Gete kau ah. Nasib tidak kalah yang memalukan lah, ada dorang si Kaja, dorang si Kristal Nova, ada si Joni, kawan-kawan yang lain pergi bantu tadi. Gete bah kau. Baby Leon. Apa kawan ah? Apa kawan ah bobolian? Kalau dalam bahasa Murut bah, betul-betul bah. Ada Pajirah, Nio. Kau lah yang paling gete Nio. Itu. Jadi masa pesta Kalimaran di sana di rumah kebudayaan sini kawan, yang Murut punya Tenom punya kawan. Jadi diorang panggil itu bobolian untuk buat upacara tumbang binatang bah di sana kawan. Bobolian juga kah kawan? Bobolian juga, mungkin bobolian juga lah ha? Sila, terima kasih. Jadi masa diorang pergi tumbang itu binatang macam buat korban lah di sana dikubur. Ada batu bah di sana kawan. Ada di batu di sana yang coba lagi. Coba lagi. Macam ada kawan, macam ada berbunyi budak-budak sini kawan. Wah, cengkerik kawan. Seorang kampung ini. Saya tahu lah bunyi cengkerik. Macam budak yang main-main. Tapi mustahil lah. Coba lagi dia bilang kalau berbunyi lagi itu audio telepon kawan. Betul-betul saya kasih bunyi dari telepon sebelah. Tidak juga lah. Ada aura sikit saja lah. Sikit saja kawan, kecil aura dia. Kenal sudah nih antuk sini sama saya nih. Apa kawan masa pesta Kalimaran itu diorang buat itu macam yang sogit entah apa juga kawan yang kasih tumbang binatang untuk kasih lancar itu pesta bah. Kasih buat itu pesta Kalimaran. Seluruh kawasan di sana dia punya camp-camp yang macam food festival begitu, yang macam ada camp-camp karena pasang kawana bertaburan, angin kencang di dalam itu, saja di dalam itu diorang punya pusat kebudayaan. Wah, saya minat itu cerita kawana, cuman masalah dia tidak mungkin kita boleh kena kasih izin buat live di sana. Tidak mungkin sebab itu pusat kebudayaan Murut. Tidak mungkin kawan, sangat tidak mungkin. Tapi harap kita dapat buat live di sana. Kalau ada dapat kasih masuk. Habis sudah belum kawan? Mami Ros, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Terima kasih kawan. Mari kita pergi sana di hujung. Inilah kawasan tapak kubur lama Murut dulu lah, tapi sekarang sudah dibangun menjadi ini kebun pisang. Walaupun owner dia sendiri adalah pemilik tanah untuk ini tempat dan ini kebun kawan. Owner dia sendiri pun pernah kena coba di sini. Ini kali ketiga sudahlah saya datang sini. Mungkin karena kenal sudahlah. Aduh dia bilang. Dia lagi datang. Janganlah dia bilang. Larilah kita dia bilang. Mungkin dia orang healing di tepi sungai sudah. Kali pertama dan kali kedua saya datang di sini. Saya kena kejar bunyi babi yang betul-betul ribut kawan. Dia bilang. Tapi bila kau cari babi dia. Tidak kawan. Mengelilingi saya ada yang sampai bunyi dia panjat pokok. Saya bawa daging mentah sama ikan mentah masa itu. 2 kali itu yang saya datang. Hari ini saya tidak bawa apa-apa kawan. Minta maaf kawan. Saya tertidur lah tadi kawan. Saya tertidur sampai jam 8 sudah. Baru kalang kabut pergi cari makan. Sambil mau tunggu Cigu pike. Mau kasih ketawa Cigu. Tapi memenangkan dia menang. Kita tidak dapat kasih ketawa dia lah. Healing to jin. Mungkin healing lah. Nanti kalau ada masalah. Jalan Telupit Rana boleh. Kalau ada internet lah. Sebab itu saya usaha untuk mau cari duit. Mau beli Starlink. Kita guna hotspot loh kawan. Kita tidak boleh lama. Tinggal 9%. Tidak bohong kawan. Tinggal 9%. Kita tidak boleh lama lagi di sini kawan. Galau jin dia. Itu lagi kawana. Kita tinggal 9% dan kita kena balik di sana base camp sebelum habis ini cas dia. Nanti kalau habis kita tidak dapat kita tidak dapat balik sudah. Pergi di sana. Bukan tidak dapat balik lah kayak. Bukan tidak dapat balik lah kawan. Cuman siapa lagi nih bagus betul kawan. Terima kasih murah lah rezeki kau kawan. Ada lagi orang pergi hantar 100 ringgit yang saya tidak tahu siapa. Untuk
patak-patak beli Starlink. Tiada nama kawan, dia tutup nama dia. Terima kasih kawan, murahlah rezeki kamu, Emily Siapita. Terima kasih kawan, terima kasih. Kita masih jauh lagi, 1% pun belum kita sampai kawan untuk kita beli 13.000 harga Starlink. Ay, sakit perut kawan, itu. Terima kasih kawan, tiada kawan, tiada. Banyak lori besar karena kacau masa orang rehat. Itu harap-harap ada internet lah kawan. Dalam perjalanan saya mau pergi Sipitang, Sandakan secara solo. Harap-harap kita dapat tahu itu tempat di mana dan harap-harap ada internet. Sebab kadang-kadang ada lokasi yang betul-betul menarik kawan untuk kita menceritakan tempat itu. Masalah dia itu saja internet. Sebab itu saya komited berhabis mau bertahan lapar kawan. Berhabis juga saya ini mau cari 13.000 ringgit untuk kita beli itu Starlink saja. Nah, 9% lagi bateri kawan, kita tidak dapat lama di sini untuk kita punya hotspot. Depa Bali, ya itu hantu dia buat persediaan Christmas. Bila Pisandakan sedang mau balik lah ini. Sedang mau balik lah kawan. Sedang mau balik PKK dulu, kita rehat dulu sekejap di KK. Dalam 1 minggu sebelum kita terus perjalanan mau pergi Sandakan sudah. Secara solo lah, satu orang lah. Ada bah budak mau ikut saya, cuma dia sekolah bah. Saya malas mau bawa budak sekolah, nanti dia bilang, saya minta cuti sama Cigola, dia bilang. Untuk jaga kereta, bah kawan. Cuman, janganlah kawan lah. Oh ya, kita tidak sempat lah kawan. Tidak sempat, kita pergi di ujung saja lah. Bateri, bah. Angkol besok ada live. Ada. Di mana? Di Tenom kawan, Kampung Bunut. Sinilah kebun yang tuan tanah dia. Tebas-tebas macam dia tumbang pisang. Mau ambil pisang kan mau tumbang kawan. Dia tumbang, mau ambil pisang. Di barisan sebelah sana, ada bunyi yang ikut menembas. Ada bunyi yang ikut menumbang. Nah, oh sini kau tahu lah dia. Sini ada orang. Oh sini kamu berkumpul. Tonton kau berjalan. Sini dong menganjing. Anjing. Sini kawan. Sini mungkin orang kumpul push rank kawan. Nah, Mobile Legend saya rasa. Sini ada orang dia. Tengah dia tebas-tebas tumbang pokok pisang. Sana juga power bank saya tidak kabel kawan. Saya punya kabel rusak. Saya belum lagi terpigi kedai telepon semua. Saya punya charger satu pun masuk air. Tertumpah air dari botol. Termasuk charger iPhone saya. Nasib Nina yang iPhone Nina. Untuk yang di kereta ada. Gitu. Nina di ujung sini nih pun kubur kawan. Kubur lama murut nih sebelah sana. Yang pernah diorang jumpa tak jauh. Cuman semak lah sebelah sana. Dan bateri kita betul-betul hari ini tidak mengizinkan untuk kita pergi buat eksplorasi sana. Harap-harap besok dia punya episode untuk besok di Mansaso, Bukit Mansaso kawan, dan jalan laluan tanah perkuburan itu. Saya mau minta ketua kampung dia supaya saya boleh jalan di sana. Harap-harap itu episode dia siok lah kawan. Harap-harap muncul lah itu yang selalu menumpang orang di sana. Angkol, kau kenal si Bal? Budak dari Pulutan, kenal? Saya punya kawan, itulah Pak mau ikut tuh, si Bal tuh. Dia lah bah mau ikut, cuma dia masih sekolah, macam mana? Si Val lah bah, yang kurus tuh. Kawan siapa itu? Dia lah bah mau ikut, saya mau pergi Sandakan, tapi macam mana? Dia sekolah kan? Angkol mau pulang. Angkol mari lawan PES. Nanti kau kalah, kita mau balik dulu lah kawan, sebab bateri tidak mengizinkan. Kawan siapa si Val? Dia GT sikit, jumpa di Sandakan, boleh kawan. Tapi jumpa masa kawan nah. Jumpa masa selepas saya sudah habis shoot video lah. Kan? Kau melawan saya PES boy, nanti terpindik tali kau. GT kau nanti. Punya kuat saya punya PES nih, kau tahu. Kapus-kapus sudah panat. Coba pura-pura lari. Janganlah kawan, jangan drama, nanti kita tidak kena percaya. 2 tahun saya pertahankan kejujuran ini live kawan. Ada tidak. Masuk satu orang, malah semua bohong. Saya pertahankan dia punya kejujuran. Nanti ada orang yang baru masuk, belakon dia bilang nanti malas aku. Angkol sini saya di Kedingau. Ya kah? Kau ada bawa apa di Max? Kita beli di Max dia kawan GT. Tidak main-main saja. Mantap kawan. Inilah kubur lama. Begitulah cerita tentang kubur lama ini hari kawan. Saya minta maaf sebab bateri bah. Kalau tidak kita pisah lagi di ujung. Cuma mau uji nyali bateri bah. Hotspot saya tidak. Cepat. Siul sikit. Itu pantang bah dulu tuh kawan.
ada beberapa kisah tentang besiul pada waktu malam yang diceritakan oleh mama saya. Bapak saya jarang berkomunikasi, arwah bapak saya jarang bercakap sama kami dulu masa kami kecil. Tapi mama saya suka bercerita sama kami. Jadi bila kami besiul petang-petang, itulah itu dia bagi tahu, dia bilang jangan besiul lah, nanti ada satu jin yang datang. Yang orang dulu panggil itu jin, nama dia Wiwit. Aku takut nama dia kawan, nama dia pun Wiwit. Dia macam pocong lah kawan. Dia macam pocong kawan. Dia datang mau pergi minta api, dia bilang. Bila kau besiul malam. Jadi bila dia datang di sana, dia akan keliling kau punya rumah. Bila kau bagi dia api, dia bakar kau punya rumah. Bila kau tidak bagi dia api, dia makin mengacau kau. Kalau kau besiul malam-malam lah. Itu antara cerita dia orang. Tapi bila diungkap daripada sudut agama, jin datang pergi dunia ini dengan panahan petir dan siulan. Itu antara hadis yang saya pernah baca lah kawan. Kalau saya salah kasih betul saya. Saya pun belajar saja nih. Antara hadis yang saya pernah baca, jin kena hantar pergi dunia ini dengan siulan dan panahan petir. Jadi bunyi pertama itu kawan, bila dia kena hantar dengan panahan petir, bunyi pertama dia berbunyi di dunia ini adalah dengan siulan dia. Kan kawan? Dengan dia punya siulan. Nggak tahu macam mana dia besiul lah, piwit dia bilang, mungkinkah kawan. Jadi jadi itu jin bila kau buat bunyi waktu pada malam hari begitu kan, malam itu diorang aktif kan kawan, bangsa-bangsa jin itu. Bila kau buat bunyi macam begitu, diorang ingat diorang punya saudara, jadi dia datang ke tempat kau. Itu antara kenapa jangan besiul waktu malam sajalah. Jangan besiul waktu malam, antara cerita dia orang. Tapi sepanjang 2 tahun lebih nih saya berjalan lah kawan. Satu orang saya berjalan nih 2 tahun lebih. Kadang-kadang pernah ada kawan yang berjalan di sebelah saya. Pernah yang memang selalu yang satu orang lah. Baru 2 kali saja kah saya pernah kena balas siulan kawan. Itu pun tidak berapa pasti lagi. Itu siulan itu burung kah ataupun itu garang kawan. Binatang kah apa? Saya tidak tahu kawan. Baru 2 kali ya sepanjang saya punya pengalaman berjalan satu orang malam-malam. 2 tahun lebih loh. 600 lebih hari, 700 hari kawan saya berjalan-jalan begini malam-malam. Sinting. Angkol mincangit motosu. Kampung dekat kampung X saya. Kok ada X kayong? Oh, kok GT mengalih yong. Kok ada X? Angkol cas phone saya ini penuh. Yang hotspot saya 600. Rusak benar baterai saya ini kawan. 600 lagi tinggal hotspot. Saya guna hotspot Maxis. Pelanta. Account yang satu lagi mana? Kena ban tadi Miss Blue. Nurjana, terima kasih. Vion. Kau ada X juga kah Vion? Vion kenapa kok kasih Boni? Mungkin dia ada kawan. GT koyong. Adakah kau ada X? Kau tahu kah? Tidak bagus ada X kawan. Ini apa yang seram orang bilang kawan, tapi tidak tahulah, kena kenal sudah mungkin saya sini bunut nih. Antu dia kenal sudah mungkin. Di Mansaso ada homestay berdekatan sana kah kawan? Siapa yang dari Mansaso? Kura GT kawan. Kau ada X tidak? Si Pejira anak, terima kasih. Kawan jangan bagi hadiah di sini. Kamu pergi akun Borneo Paramitos 1, ada nomor touch and go di sana. 1 ringgit pun kamu kasih masukkan kawan di sana kah, 50 sen kalau boleh 50 sen kan saya bersyukur sudah kawan. Kita kumpul duit untuk beli Starlink. Sebab kalau di sini TikTok akan ambil 70%. Sakit perut kawan. Melawan itu saja 70% loh. Indah sedikit kawan 70%. Jadi kalau kamu antar pergi di sana, setidaknya kita kumpul 10 sen, 50 sen, 1 ringgit untuk kita beli Starlink supaya kita boleh pergi rundum. Di mana? Di Tenom kawan. Dekat 99 Speedmart. Ada homestay ke sana. Apa sudah nama pokok? Binuang. Ini. Angkol tap-tap jam mampu. Syukur sudah yong. Kau sudah kasih kawan saya cerita begini, datang pergi bantu tap-tap screen pun. Kalau tidak tap-tap screen mana lah nenek tuh tap-tap screen kawan. Syukur juga kawan. Kamu sudah datang kasih kawan saya bercerita. Mai tidur di Hotel Tenom jauh. Mau di sana 15 km. Jauh kawan. Kalau dekat kan senang mau pulang, senang mau tidur. Dan mungkin besok lah kalau tidak halangan, kalau kena izin sama itu Mansaso punya ketua kampung, besok kita last di Tenom sebelum kita berangkat mau pulang pergi Keningau 1-2 hari. Mungkinkah Keningau ke Tambunan? Sebab Tambunan si Joshua tadi dia panggil saya pergi Tambunan bah. Di belakang rumah dia banyak hantu, dia bilang kurang asam Joshua. Mana tahu sana belakang rumah kau tanah kami, dia bilang kau pergi, saya kasih izin saja, dia bilang.
di Tambunan. Tinggallah kawan nah, kita pergi di mana. Mungkin kita pergi Tambunan kah, kita pergi ke Ningau. Ya antara dua lah. Sebelum 2 hari lagi tinggal sebelum kita balik Keke. Sebab yang bocah ikut saya itu sekolah kawan. Tapi sekarang kan cuti sekolah. Nah dia sekolah, jadi kan antar pergi sekolah. Itu. Ada homestay 99 mat di Pal. Kok dibunut tenom? Dibunut Mai. Dibunut 1 orang. Sekarang 1 orang lah. Tapi di kereta ada orang bunut, ada si Abet sana, ada kawan saya dari Keke jaga kereta. Sekarang 1 orang lah kawan. Suka jalan 1 orang saja bahasa ini. Bukan cari hantu kawan nah. Saya bukan juga mau cari hantu, saya cuma mau bercerita. Bercerita saja. Jadi besok dia punya gambaran tentang lokasi besok kalau dapat izin di Mensasoh. Sosok manusia yang seakan-akan manusia, yang pandai menumpang kereta dan pandai bayar tambang. Kalau dari Mensasoh mau pergi di sana yang mau dekat sudah di Batu 10 itu kawan, tambang dia 2 ringgit. 2 ringgit lah dia bayar betul-betul kawan. Cuma masalah dia, bila orang yang sudah kasih tumpang itu balik di rumah, duit itu bertukar jadi daun kayu. Nah, banyak sudah orang kena kawan. Aku takut. Cari janda jangan. Angkol tuh Winuang ada buah. Tiada. Wah, kau mau pergi rundum. Kalau dapat beli kalau dapat beli Starlink lah. Mungkin dalam 1 tahun ke depan mungkin kita dapat kumpul 13.000. Saya rasa dapat. 1 tahun ke depan kawan. Kalau kita sudah dapat beli Starlink, sebab sana tiada internet, kita pakai Starlink di sana. Jadi kita pakai Starlink kawan. Tidak sudah alasan kalau yang tempat-tempat pedalaman Long Pasia semua saya terjun kawan. Ada satu nama dia Long Papas. Ada rumah persinggahan di Long Papas dan ini diceritakan oleh saya punya kawan sendiri, polis kawan. Dia orang biasa naik di sana pergi buat rondaan bah. Pakai 4x4 kan kawan, pergi Long Pasia. Jadi ada satu rumah persinggahan di Long Papas tuh. Macam pondok-pondok lah. Di sana selalu dia orang nampak sosok perempuan. Itu tidak larangan kawan. Kalau mau pergi sana Long Papas tidak larangan. Sebab itu rumah persinggahan khas untuk orang yang lalu itu tempat kawan. Jadi sana orang selalu nampak sosok perempuan yang selalu gentayangan di sana rumah. Kawan. GT sikit. Itu perempuan dia. Bahaya jalan. Tidak apa kawan. Angkol kita pergi Gua Laing. Kalau ada internet Yong. Gua Laing tidak ada internet tuh. Sudah pernah pergi di sana kan, diorang si Ija sudah pergi sana. Si Ija belum lah, si Kang pernah pergi sana, tidak lain benar. Legging kawan. Kenapa pokok binuang bikin takut? Oh tidak, pokok binuang ini dia adalah pokok 1001 khasiat kawan. Kamu tahu itu kawan? 1001 khasiat bah itu. Banyak obat bah itu kawan, dia punya kulit. Kalau kau kena dugalen, kalau kau kena penyakit, itu kulit. Itu kulit pokok binuang, itu obat kawan. Itu saja. Cuma yang pokok binuang ini, menurut dia punya tuan tanah, selalu mengganggu di sana. Yang tadi itu yang kita limpas kawan. Selalu ada gangguan yang berlaku di sana. Cerita dia. Tapi hari ini tidak pula kawan. Ada MU di Gua Laing? Tidak. Ada saja Real Madrid. Ada abang angkol dalam sini. Ada abang saya? Tidak lah. Mana ada abang saya jarang tuh tengok TikTok. Kadang-kadang saja dia masuk lah. Dia pergi tengok-tengok, lepas itu dia lari lagi. GT bah dia. GT babang saya. Wisina, terima kasih. Wah. Kita mau balik sudah dari pokok besar. Tidak apa-apa, kita jumpa nyari. Nanti kita tengok balik itu kawan. Kampung Osika. Ada lain kah sana GT? Kawan, ada lain? Boleh juga kawan, kalau ada lain nanti kamu DM saya. Kamu cek dulu lain yang full bar untuk Selkom dan Maxis kawan. Kalau full bar kita pergi. Kalau tidak, kalau putus-putus jangan kawan, bikin sakit hati. Kamu tengok nanti sakit hati. Di mana? Di Tenom. Di mana mau beli tuh Starlink? Mau order kawan itu? Keke macam belum ada. Kucing ada sudah. Sarawak ada sudah. Keke macam belum ada kawan. Mau main order tuh. Tapi dalam 1 tahun ke depan mungkin kita dapat kumpul sudah 13.000 kawan. Dapat sudah. Saya pun sedang kumpul-kumpul duit. Nanti saya jual-jual baju juga. Kalau saya dapat buka bank sudah. Dan kita menggunakan itu duit untuk kita akan beli itu Starlink. Memang target-target saya mau beli Starlink lah ini kawan. Supaya tidak sudah halangan. Angkol lag dia bilang. Di belakang saya internet tembak satelit kawan. Apalagi mau lag? Tidak mungkin sudah lah. Tidak mungkin sudah lag. Internet tembak satelit di belakang. Ada, sini juga nih, tengok live kok. Oh iya kah? Nanti DM saya kawan. Mana sudah account 1? Kena ban kawan. Angela, terima kasih. Di belakang itu Starlink. Saya ikut kawan. Macam mana lagi bilang lag? Kalau masih lag kawan, itu Starlink tembak satelit terus. Tidak pakai Selkom, tidak pakai Maxis, tidak pakai Digi.
Terus timbak satelit, ada piring dia sendiri di belakang. Nah, berpikir kau bilang lag. Pikir kau kawan, bagus-bagus. Jangan lagi lag kawan. Mai pisana jalan kampung sia. Ulu Antabuan. Ada lain karik. Nanti tuan tuh ikut kok angkol dari belakang pusreng. Betul juga. Berat tuh bang, boleh? Boleh kawan. Tidak payah beli internet. 500 lebih 1 bulan. Boleh juga kawan. Kita buat saja. 500 lebih 1 bulan. Dia punya CCM. Dia punya bayaran. Untuk itu. 1 bulan 500 lebih ringgit. Tapi puas hati lah. Betul-betul puas hati lah kawan. Kalau masih lagging lagi tidak tahu lah. Baru live kah? Tidak, tadi lagi. Rugi banget ada lain di gua lain. Saya tahu tuh lubang tempat ada kepala tengkorak. Iya. Mai kami tunggu kau sini. Mana men? Sana di depan. Kau GT kah? Mau tahu juga GT atau tidak lah kawan. Zami, terima kasih. Besok kita live guna account inilah kawan. Di Mensasoh mungkin lah dulu. Mensasoh mungkin lah. Dan selepas Mensasoh mungkin kita ada 2 hari free. Yang tidak tahu mau pergi mana lagi. Belum ada plan lagi. Jadi kalau masih ada lokasi di sini Tenom, kita masih stay di Tenom. Tapi kalau tidak lokasi di Tenom, kita mungkin lari pergi ke Ningau atau Tambunan. Sebelum balik Keke lah. Boleh kawan ha? Apa masalah page kana Ben? Ayon, Mus, terima kasih. Mary, terima kasih. Besok live di account ini. Account ini kawan. Account 1 sampai 7 hari bulan. Kita kena ban di sana. Nah, angkol ada orang Ulu Antabuan. Coba minta cerita satu sungai tempat orang dulu-dulu berpotong. Takut tidak internet lah itu kawan. Mana Ulu Antabuan kawan? Kawan tuh. Coba nanti kau DM saya. Lepas tuh kalau macam dekat sedikit saya sempat pergi tengok internet besok kita pergi. Boleh? 90 menit sudah kita live. Kena repot. Tidak tahu lah Jito. Terima kasih sudah datang. Ares, terima kasih. Happy si Paja tadi. Ekon angkol kena ban. Iya kah? Wah bagus soal si Paja. Tidak apa Paja. Itulah lah saya pikir sama Cigo Karang. Tadi kawan. Nanti dia pikirlah sama orang lain. Kita cari lawan lain sudah lah kawan. Ada lain tuh Antabuan. Ya kah? Terima kasih. Jangan bagi apa-apa sini kawan. Aplikasi masuk di sana di dalam link yang ada di account yang pertama Touch and Go. Kalau kan kamu beli koin kan 1 ringgit, 1 ringgit 6 sen, 1 ringgit kah kawan kamu beli koin. Nah 1 ringgit tuh daripada kamu bagi di sini account kedua nih, bagus kamu antar pergi di sana. Pergi di sana di 1 ringgit. Kalau begini 600 orang 600 ringgit sudah kawan. Untuk kita kumpul-kumpul beli beli Starlink. Kalau 1 ringgit 1 orang lah, tapi jangan sampai terbeban lah kawan. Jangan paksa diri lah, sebab bukan senang kan cari duit kawan. Kalau ada kelebihan saja. Oh ada pula lebih 1 ringgit nih dia bilang. Pergilah bagi sana 1 ringgit saja. Boleh. Dia bilang selalu kena fitnah, itulah. Marah-marah si Beka. Saya buat itu contribute member point daily. Oh iya kah? Oh. Kawan, kita tidak sudah pikir sama Cigu lah kalau begitu peduli dia. Kita blok sudah Cigu. Dia bukan di dalam list pikir kita sudah. Kita pikir sama Siana sudah. Kita pikir sama dekat sudah bangkin tuh kereta kawan. Saya tidak tahu di mana sudah itu kereta. Kita pikir sama si Salim sajalah. Biar dia kan. Biar dia, Ibi, terima kasih untuk PC dia. Biar dia kawan, kita jangan kawannya. Amin. Kau tidak rindu Cigo? Tidak. Tidak rindu kawan. Adakah kau rindu pakotakan? Mana sudah itu jalan tuh kawan? Jauh juga pula kita berjalan ya. Jauh lagi pula mau sampai itu. Sungai mati pun belum lagi kita jumpa. Itu sungai, nama dia Sungai Pangagasan, tempat orang Murut Belawan dulu-dulu. Kalau ada lain sana kawan, coba kita pergi. Kalau ada lain. Saya tidak tahu lah, saya mungkin paranormal pertama masuk di dalam ini Tenom. Dan paranormal pertama pergi ke Mabong kawan. Explore, bercerita tentang tempat. Siok tuh kawan, kita bercerita sejarah lama-lama. Itu kebudayaan, kalau saya tidak sampai ke Mabong kawan, saya tidak tahu apa itu kebudayaan menurut dia orang. Rumah kebudayaan itu. Wah, saya tidak tahu kawan. Saya sampai di Mabong, orang kawin, tempat ada majlis, tempat berkumpul, orang kesusahan, ada meninggal, mayat kena kasih tidur sana. Baru saya tahu.
Kalau saya sudah sampai ke Mabung, punya siok kawan cerita dia orang. Saya bercerita sama itu ada satu di Tatau kah? Ada satu abang-abang paci-paci juga lah. Dari Tatau kawan, kampung Tatau. Oh ya, panjang di explain saya kawan. Siok juga saya dengar cerita dia. Leka. Polabes. Kau di kampung mana? Kampung Bunut, di Bunut. Hai angkol, kenapa pindah? Kawan, kana Ben. Kana Ben kita. Sudah Polabes, sudah kawan, kana Ben juga. Malas aku kawan, ha? Golden Rose, terima kasih sudah datang. Oke sudah batu, sana BKGT kau. Sana BKGT kau. Sana BKGT kau. Sana BKGT kau. Oke, saya punya 2.000 aja nih, yang lebih orang punya. Pinjam dulu. Yang penting Starlink dulu. Ya, Starlink itu gila lah. Tahun depan dapat, mudah-mudahan. Ya. Pergi RTM sana di dekat tuh kapuk di sering jalan itu. Di mana? Ini RTM itu. Pokoknya kapuk tuh. Sering jalan ya itu. Baru-baru ada orang meninggal di kapuk di dalam kereta. Oh itu. Yang meninggal tuh, yang orang meninggal Iya. dalam kereta tuh kan. Dia apa tuh? Berencana bunuh diri kan? Ada orang kena jumpa di dalam kereta dia tuh. Iya. Mesti jangan jumpa dong, bilang macam tidur. Dia pasang arang di dalam, lepas itu dia tidur. Sampai buruk sudah baru kena jumpa. Jumpa di sini jumpa tuh. Tapi itu bukan ada orang tinggal kayak yang rumah dia di atas tuh. Oh, itu deh. Yang di atas tuh ada Cihin loh. Yang di sini tuh kotes tuh apa RTM tuh di atas tuh. Kosong. Itu kotas boleh masuk. Itu kotes kalau kawan lu minta izin dulu lah sama security, ada security itu sana. Di RTM Itu tuh. masalah dia. Berapa umur kawan? Kalau satu umur kita kawan. Dia mesti minta izin dulu. Nggak bisa sembarang masuk. Cuma dia. Siok masih nih dulu nih kalau saya bawa daging. Yang kan bikin nasi lobet. Honda kau uji nyali sana tuh. Nasi lobet kan. Kami mau penter atau kau pobeng. Kalau kau bilang kau uji nyali, bilang ke penter kau pobeng dari itu. Siok nih dulu yang saya pergi di sini. Ada bunyi babi. Yang first tuh. First sama yang kedua pun sama juga. Ada itu babi yang mengejar dari belakang. Sekali nyari itu ya sudah tidak daging, dia bilang tidak mau lah. Dia sudah masuk tuh. Ada ikan. Iya, pertama ikan. Babi juga yang mengejar punya bunyi ah. No, pobeng kan Ini dekat sungai. Banyak lempisan mati di Sungai Bunut. Apa lempisan? Bye kawan. Tidurlah kawan. Sekejap saja tangkol 600 mata memandang RM1 18.000 satu bulan. Kalau lah bukan bukan semua orang berkemampuan gitu ya.